kulinernya yang terkenal itu ini semua orang sudah tahu, yaitu bakso Ian. Di lorong ini sangat mendukung dan mensupport seluruh warga yang didukung oleh RT, RW, tokoh masyarakat maupun imam kelurahan yang ada di wilayah Kelurahan Lariambangi. Kita dari Gojek sangat bangga mendukung program 1000 lorong ini karena ini merupakan salah satu contoh inisiatif yang sangat bagus dari Kota Makassar. Lorong ini kembali terlihat bersih, sehingga pengunjung semakin nyaman menikmati kuliner khas yang ada di lorong Bambapuang. Semoga Gojek dan pariwisata terus bekerja sama melakukan kegiatan seperti ini.
secara resmi pelaksanaan event F8 Makassar 2022 kami nyatakan dibuka. cinta. Mantap. 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 Luar biasa. Lebih keren lagi. Sampai jumpa di F8 berikutnya. Terima kasih kepada F8, semoga kedepannya makin baik lagi. Dan Sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa di F8 2023. Standby untuk 2023, langsung gaspol. Sampai jumpa di F8 2023.
yang banyak untuk iPro paling pegawai Pemkot sama selalu kata provinsi yang punya ini iPro yang itu sama apa nih Pak siapa kira-kira yang ada yang fasilitasi dari provinsi ke kota ke provinsi terkait dengan pelatihan iPhone. Karena setahu saya kemarin saya ketemu juga sama teman sama dinas di Manado kemarin beliau pindah juga di provinsi. Bank Indonesia di sini menjadi leader sebenarnya. Seperti kita tahu sama-sama Bank Indonesia dengan provinsi sudah mempunyai prinsip sultan, sehingga di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa belajar untuk daerah maupun oleh pengusaha bagaimana penyediaan infrastruktur dalam skema KPBU ini bisa dilaksanakan. Mungkin Ibu bisa langsung saja dimulai. Ibu Febriani dari Deputi Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Amran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta forum Makassar Investment Forum ya, hari kedua ini ya. Senang sekali, dan juga Ibu Mayang dan Pak Delano, selamat datang di Makassar ya. Mayang dan Pak Delano, selamat datang di Makassar ya. Hari ini ya terkait dengan KPBU ini kami ingin bercerita sedikit gitu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, juga sharing gitu ya, terkait dengan yang pertama itu memang potensi tadi ya Pak ya, perkembangan ekonomi di terkini karena kemarin sudah rilis angka PDRB yang terbaru, kemudian juga bagaimana potensi atau peluang penyediaan infrastruktur daerah terutama di Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada hasil riset kami yang apa sih sebenarnya the most binding constraint on foreign direct investment di South Sulawesi, dan juga key insight dari penyelenggaraan investment challenge, hal-hal yang kiranya perlu dipersiapkan daerah sebenarnya dalam mempersiapkan proyek-proyek yang bisa ditawarkan dalam suatu investasi gitu. Baik, untuk yang pertama mungkin ini di awal-awal kita lihat angka-angka dulu ya Bapak, mohon izin. Jadi terkait perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan, next Mas ya. Jadi kita lihat angkanya memang perekonomian Sulawesi Selatan itu tumbuh kemarin 5,67%. Mungkin slide-nya bisa next ya. 5,67%, maaf ini angkanya kecil sekali ya. 5,67% ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,20. Memang lapangan usaha yang tumbuh tinggi terutama pada transportasi dan pergudangan. Jadi tumbuhnya itu sampai 37,38%. Nah, itu juga karena event-event yang diselenggarakan oleh Sulawesi Selatan. Termasuk juga mungkin ada event lain gitu ya yang diselenggarakan daerah, sehingga ini sangat terutama MICE ya, event-event MICE. Kemudian itu diakomodasi makan minum. Untuk transportasi juga memang sangat, karena hub ke wilayah timur, kemudian juga jalur-jalur penerbangan juga tambah banyak, jadi sangat mendukung gitu ya untuk pertumbuhan. Kemudian kalau dari sisi pengeluaran kita lihat memang di pendorongnya ini dari konsumsi ya, konsumsi rumah tangga itu masih tumbuh tinggi. Kemudian ada LNPRT, tapi LNPRT itu untuk sosial gitu ya. Kemudian juga konsumsi pemerintah yang sudah meningkat gitu, sehingga memang cukup bagus gitu ya, tumbuhnya 5,67%. Next Mas. Kemudian kalau kita lihat secara detail gitu ya di di slide yang berikutnya, bahwa dari sisi lapangan
usaha itu memang tadi diakomodasi makan minum, kemudian juga untuk lapangan usaha perdagangan, industri pengolahan itu tetap tumbuh kuat. Oke. Kemudian next slide, mungkin kita cepat ke inflasi. Jadi inflasi secara year to date itu tercatat 4,76%, jadi masih terkendali gitu ya istilahnya. Mungkin kemarin ada shock di bulan September karena administered price, tapi dipastikan nanti akan tetap stabil. Next. Nah ini kalau kita lihat terkait dengan ekspor impor, memang negara tujuan ekspornya itu otomatis ke Jepang yang paling banyak karena produk perikanannya Sulawesi Selatan itu sangat besar, jadi mencapai 48% gitu ya, terutama dari rumput laut juga, kemudian perikanan secara umum gitu. Sementara kalau PMDN dari PMDN-nya di triwulan ketiga ini kalau PMA-nya itu tumbuh 222%, sementara kalau PMDN-nya ini agak kontraksi gitu ya, jadi memang masih didukung oleh PMA-nya yang cukup tinggi gitu, sangat tinggi nih Pak ya growth-nya. Kemudian selanjutnya next. Nah ini kalau kita lihat ya di triwulan 3, jadi memang PMA di Sulawesi Selatan itu didominasi oleh Tiongkok gitu ya, 60,6%, diikuti oleh Kanada itu 22% dan Inggris itu 8,3%. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak kemarin presentasi dari UK terutama ya, kemudian dari juga ya, clustering kemarin dari Korea kalau nggak salah ya, itu memang banyak proyek di kawasan timur Indonesia, jadi memang itu yang mendorong kegiatan investasi di Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya terkait dengan penyediaan infrastruktur daerah, jadi memang next Mas ya, sekali lagi ya. Jadi ada beberapa poin terkait potensi penyediaan infrastruktur di daerah. Ini ditujukan untuk mendorong peran strategis Sulsel dalam perekonomian. Jadi memang Sulawesi Selatan itu center point of Indonesia, kemudian juga pivotal hub di kawasan timur Indonesia, kemudian juga dari sisi transportasi, ini konektivitasnya juga masih perlu didorong ya, kemudian sumber daya energi dan listrik yang surplus gitu. Mungkin nanti dari rekan-rekan narasumber lain juga akan menyampaikan. Peningkatan infrastruktur ini diperlukan untuk mendukung peran strategis tersebut karena posisinya terletak di persimpangan perdagangan nasional yang menghubungkan wilayah barat dan timur gitu. Untuk mengoptimalkan kondisi tersebut sebagai keunggulan kompetitif Sulawesi Selatan juga masih diperlukan dukungan infrastruktur yang lebih memadai. Jadi diantaranya ini untuk sektor transportasi, pergudangan dan perdagangan, jadi memang untuk pemasok pangan utama ke KTI gitu ya, jadi kepala-kepala daerah juga sudah ingin gitu ya sebenarnya jalur menuju ke IKN gitu ya, dan juga KTI itu diperkuat gitu untuk hubnya gitu. Kemudian poros utama transportasi dan infrastruktur di KTI, kemudian juga pusat distribusi barang dan jasa untuk Indonesia bagian timur barat, kemudian direct call gini yang perlu digenjot lagi untuk penerbangan langsung untuk efisiensi biaya logistik ekspor. Kemudian untuk kinerja sektor jasa, tentunya pelayanan kesehatan ini yang masih kita perlukan juga, kemudian juga simpul utama informasi dan komunikasi. Ini yang jarang, yang mungkin tidak tren gitu di tahun-tahun ini untuk menjadi proyek investasi. Dan juga pusat keuangan di Indonesia Timur. Jadi beberapa hal itu terkait dengan kinerja sektor jasa. Dan yang penting ini yang berikutnya adalah untuk memperkuat kinerja sektor energi dan manufaktur. Jadi surplus energi listrik itu juga perlu dikelola gitu ya, karena untuk secara pemerataan itu belum sama gitu ya. Jadi kemudian di industri galangan kapal ini yang
menjadi beberapa proyek yang masuk ke kami, ke Bank Indonesia untuk bisa ditawarkan untuk promosi, kemudian juga industri terkait agroindustri, juga makanan ini ya, industri tepung dan industri semen dan klinker gitu ya. Nah, kemudian juga infrastruktur ini juga dibutuhkan untuk mendorong kerja sektor Akomamin. Jadi sebagai pusat mais, jadi kalau misalnya datang ke Makassar untuk apa namanya meeting seperti ini, setelah ini kan pasti akan ada jalan-jalannya gitu. Apa mau ke Selayar, mau ke Bulukumba atau ke Ramang-Ramang. Nah, ini yang infrastruktur yang menuju ke sana ini yang juga perlu dibutuhkan, selain juga membangun wisata-wisata di Sulawesi Selatan yang indah tentunya ya gitu. Jadi Makassar tumbuh, di kota Makassar tumbuh, jadi kabupaten di samping-sampingnya di Sulawesi Selatan juga akan tumbuh. Next. Kemudian beberapa infrastruktur memang sedang ditingkatkan untuk menjadi pivotal hub transportasi dan logistik di KTI. Jadi yang pertama ini yang diperlukan adalah penguatan keterhubungan antara infrastruktur utama ini Bandara Unhas ya terutama, dan pelabuhan Makassar Newport dengan hub-hub lainnya di seluruh Sulawesi Selatan. Memang sudah ada kereta api ya, nanti akan ini kebetulan sampai Kabupaten Baru kalau nggak salah untuk angkut semen ini Pak ya. Kalau untuk master plan-nya sampai dengan Parepare gitu ya. Nah ini masih terus dalam pengembangan. Kemudian juga hub-hub lain, jadi misalnya transportasi, misalkan sudah turun di Bandara Unhas, kalau kita mau mau jalan gitu ya ke Ramang-Ramang atau ke Bulukumba itu seperti apa gitu ya, itu yang kira-kira kita perlu. Kemudian Bandara Sultan Hasanuddin ini juga sedang diperluas dengan target menampung 21 juta penumpang pada 2024 dan 40 juta orang pada 2044 ya. Kemudian juga ada perluasan untuk kargo gitu ya, rute kargo Makassar Singapura gitu ya. Kemudian dengan pesawat yang lebih besar dan kapasitas 15.000 kg dan jadwal terbang yang lebih banyak 2 kali seminggu, Rabu dan Sabtu. Jadi memang ini yang sedang dikembangkan. Kemudian penerbangan luar negeri pada kuartal 1 itu mencatat 37.208 penumpang. Kemudian yang kedua terkait dengan Makassar Newport gitu ya. Makassar Newport ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi pelabuhan terbesar di KTI. Jadi ini sedang dikembangkan, mungkin juga ada gitu ya, ditawarkan dalam proyek investasi di forum ini. Next ya. Kemudian terkait pengembangan infrastruktur untuk penyediaan listrik, kemarin juga di hari pertama kemarin banyak sekali pembicaraan mengenai tawaran untuk pembangunan untuk penyediaan listrik ya, terutama untuk tenaga bayau dan solar ya. Tapi potensi di Sulawesi Selatan juga ada untuk air ya, hydro itu juga ada. Kemudian beberapa proyek yang ditawarkan yang masuk dalam Finisi Sultan itu ada PLTB di Tolo 2 Jane Ponto, kemudian juga solar gitu ya yang sedang dikembangkan di Selayar. Kemudian kelebihan listrik 450 MW di Sulawesi Selatan itu diharapkan memang akan cepat diserap oleh sektor padat energi seiring dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan ya. Di Kabupaten Bantaeng misalnya PLN dan sektor smelter telah sepakat untuk menggunakan surplus listrik di Sulawesi Selatan untuk membantu operasional smelter nikel ya. Jadi memang industri pertambangan ini ya, pertambangan yang sektor pertambangan yang memerlukan suplai listrik yang lebih besar gitu. Kemudian situasi ini tentunya memberikan peluang bagi industri pembangkit listrik untuk berinvestasi dalam penyediaan energi listrik di Sulawesi Selatan, khususnya bidang energi yang terbarukan gitu ya. Tapi ini tentunya tidak mudah ya, challenging gitu untuk pelaksanaannya. Kemudian next ya.
utilitas dan akses listrik terkait erat dengan pembangunan ekonomi. Kemudian di sisi lain juga penggunaan energi bahan bakar fosil yang tidak efisien ini sudah berpotensi merusak lingkungan dalam jangka panjang. Jadi memang sesuai dengan Paris Agreement ini kita sudah ada komitmen global untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius gitu. Jadi kalau lihat di Sulsel energi terbarukan itu menyumbang 24,26% dari total pembangkit listrik yang sudah melampaui target nasional 23% pada 2025. Jadi angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring fokus pengembangan energi terbarukan di Sulsel, ya ini pembangkit listrik tenaga air, kemudian pembangkit listrik tenaga diesel, tenaga angin, dan juga uap dan gas gitu ya. Kemudian juga Pemprov Sulsel ini mendorong pengembangan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, tentunya seperti kendaraan listrik gitu ya. Beberapa perusahaan dari luar itu sudah menawarkan untuk membangun di Sulawesi Selatan membangun pabrik kendaraan listrik gitu ya. Namun mungkin terkendala di ketersediaan lahan gitu, karena seperti mungkin kalau menyimak pertanyaan Pak Denny Pomanto kemarin ya, jadi ada pertanyaan bagaimana kita bisa berupaya untuk menyediakan lahan bagi para investor yang ingin membangun usaha di Sulawesi Selatan. Next. Kemudian tingginya peluang penyediaan infrastruktur listrik di Sulawesi Selatan ini sudah didukung oleh rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Jadi PT PLN itu sudah mengusulkan untuk membangun pembangkit listrik baru di Sulawesi Selatan selama 10 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan. Oke, kemudian pembangkit tambahan tersebut memang didominasi pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas 1.368 MW, 91,9%, dan pembangkit fosil yang sudah existing. Next, sedikit lagi. Ya, ini terkait dengan infrastruktur untuk perikanan. Jadi memang penguatan infrastruktur rantai dingin dan rantai beku masih diperlukan untuk mendorong kinerja LU pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ini khususnya untuk perikanan ya, karena perikanan itu menyumbang 30% dari sektor pertanian secara wide gitu dari Sulawesi Selatan, sehingga memang kinerjanya masih diperlukan gitu untuk didorong lebih lanjut, terutama untuk rantai dingin dan rantai bekunya tadi sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Jadi pada tahun 2016 data KKP ini Kelautan Perikanan menunjukkan bahwa Sulawesi kebutuhan volume cold storage hanya terpenuhi 12,4% dan masih dibutuhkan sekitar 220 ton volume cold storage untuk mengoptimalkan hasil produksi perikanan di Sulawesi. Jadi memang masih ada potensi bagi Bapak Ibu yang ingin berinvestasi dalam transportasi pergudangan untuk perikanan gitu ya. Kita lihat juga memang kalau pertumbuhan lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan ini sedikit melambat di triwulan 3, itu karena cuaca ya. Memang kalau perikanan tangkap itu sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kemudian kalau di grafik yang tengah kita lihat ini sayang kecil sekali ya, nanti bisa meminta, jika diperlukan bisa meminta tayangan ini di panitia. Memang ini ada data kebutuhan dan ketersediaan cold storage di Indonesia. Jadi memang kalau Jawa kebutuhannya juga masih tinggi, sementara untuk Sulawesi sekitar 251.359 ton gitu ya. Next, nah ini yang terkait dengan peluang pemanfaatan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU atau PPP, Public Private Partnership. Memang kalau ini menjadi salah satu alternatif percepatan gitu ya dari daerah untuk mendorong investasinya. Jadi nanti diharapkan pengembalian investasi dari KPBU itu ada 2 channelnya, dari user charge atau tarif yang dari proyek-proyek yang
sifatnya bisa ditarik gitu ya tarifnya, kemudian juga availability payment. Jadi karena proyek-proyek yang ditawarkan di infrastruktur di daerah itu umumnya sebenarnya strategis, namun secara profit itu masih perlu dilihat lagi. Jadi sehingga KPBU ini sangat menarik gitu ya. Nanti mungkin pembicara berikutnya bisa lebih menjelaskan terkait KPBU ini untuk alternatif kerjasama gitu. Next, Mas. Ya, mungkin kita skip ya sedikit lagi terkait dengan preliminary result riset kami terkait investasi di Sulawesi Selatan. Memang ada beberapa faktor hambatan gitu ya. Mungkin langsung ke 2 slide berikutnya. Next, one more. Nah, ini untuk infrastruktur dasar gitu ya, dari faktor ekonomi memang keberadaan akses transportasi jalan yang langsung menghubungkan pelabuhan dengan sentra industri masih menjadi tantangan. Jadi PR pertama itu hubnya dulu, kemudian baru ini kayak telur sama ayam mana duluan gitu ya. Jadi industrinya dulu yang mau dikembangkan atau jalannya dulu ini ya. Jadi ketika investor datang mau mengembangkan suatu industri gitu, itu infrastruktur jalan itu menjadi hambatan utama gitu. Kemudian listrik ya, meskipun pasokannya surplus, tapi tadi kemerataannya itu yang masih perlu didorong. Kemudian juga infrastruktur yang memadai di sentra industri. Kemudian infrastruktur ekonomi dikaitannya dengan ekosistem rantai supply, jadi ketersediaan pasar, kemudian di Pulau Jawa dan luar negeri. Sehingga pendirian industri pengolahan yang lebih hilir itu jadi kurang ekonomis. Kemudian dari sisi peraturan pertanahan ini yang menjadi PR juga untuk kita rampungkan. Jadi RT RW yang disediakan itu kita belum dapat akses secara mudah. Jadi akses terhadap RT RW-nya gitu, mungkin kalau sudah ada digital RT RW gitu ya, jadi bisa diakses oleh siapapun gitu. Kemudian untuk peluang memang di sini terdapat kawasan industri yang bisa dipergunakan, kemudian juga infrastruktur ekonomi itu dekat dengan sumber bahan baku, pertanian ini sangat baik, perikanan dan pertambangan. Jadi pertanian, perikanan dan pertambangan. Jadi itu kekayaannya Sulawesi Selatan. Kemudian tentunya insentif fiskal tax holiday. Kemudian dari faktor politik kita melihat bahwa ada peluang karena ada kebijakan tenaga kerja yang dapat dioptimalisasi untuk transfer teknologi dan meningkatkan tenaga lokal ke depan. Kemudian juga kebijakan investasi yang dirangkum dalam RPJMD yang telah dirancang agar sejalan dengan RPJMN. Kemudian juga ada potensi lain-lain, peluangnya itu adalah rencana IKN, kemudian juga yang memberikan optimisme ke Sulsel. Next, yang terakhir mungkin ke slide satu lagi ya. Jadi Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu membangun website, jadi Bapak Ibu bisa membuka Invest in South Sulawesi. Next Mas, slide 26 ya. Ya, bisa membuka https www.investinSouthSulawesi. Jadi di sana Bapak Ibu bisa mengunduh presentation book yang di dalamnya itu terdapat project-project sebelumnya satu lagi. Ya, bisa mengunduh presentation book yang diperbarui setiap triwulan. Jadi kalau misalkan rilis PDRB itu terbit kemarin gitu ya, presentation book ini akan terbit, bisa diunduh yang terbaru Q4 itu di 20 hari setelah terbitnya PDRB tersebut. Kemudian kalau dari definisi Sultan itu sebagai bentuk
forum yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan, kita juga melakukan screening investasi melalui South Sulawesi Investment Challenge untuk menjaring proyek-proyek yang ada di daerah, gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dipersiapkan regional atas evaluasi juri, gitu ya. Di 2 tahun yang dilaksanakan. Jadi yang pertama terkait dengan kewenangan peraturan. Jadi terkadang memang proyek yang ditawarkan kepada investor itu benang merahnya itu belum terlihat, gitu ya, antara perencanaan nasional kemudian provinsi dan juga kota. Nah itu sesuatu hal yang perlu di-upgrade. Kemudian juga lahan yang clean and clear itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian yang kedua, kedalaman dan kemudahan akses informasi proyek. Yang slide 27, ya, trouble ya, oke. Kemudian kedalaman dan kemudahan akses informasi proyek. Jadi PIC, jadi Bapak Ibu pengelola DPM PTSP ketika menawarkan suatu proyek, gitu ya, yang paling penting itu adalah menetapkan PIC-nya siapa, person in charge. Jadi ketika ada investor yang berminat, gitu ya, langsung bisa menghubungi orang itu, gitu, dan dipastikan bahwa yang bersangkutan itu mengetahui mengenai proyeknya. Jadi itu sangat penting, Pak, karena sudah capek-capek kita tawarkan, gitu ya, dipromosikan, tiba-tiba ada investor yang datang, tidak bisa dihubungi, tidak bisa berlanjut, gitu. Terutama kontak-kontak seperti email, kemudian juga telepon itu dipastikan hidup, gitu, ketika tercantum di dalam suatu promosi investasi. Kemudian manajemen organisasi ini yang penting. Tadi seringkali kita nggak jelas, gitu, ketika menawarkan suatu proyek investasi kita nggak jelas ini mekanisme kerjasamanya dengan investor itu maunya apa, gitu, sehingga itu perlu didetailkan sebenarnya oleh project owner, gitu ya, selaku pemilik project di regional itu, termasuk kami juga memastikan hal itu supaya ketika kita promosikan sudah jelas, gitu, harapannya seperti apa. Dan yang terakhir ini adalah kebermanfaatan project bagi masyarakat lokal, gitu. Projectnya bagus, cuman manfaatnya kurang dirasakan, mungkin nanti itu yang perlu menjadi catatan. Mungkin demikian Pak Amran, terima kasih banyak, mohon maaf ini lama waktunya. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Itu tadi memang fungsi BI mendorong pertumbuhan di setiap daerah, sudah menghadirkan berbagai informasi mengenai kita. Sepertinya masih ada trouble di slide ya. Berikutnya sesi kita dengan Ibu Mayang Sari, cuman apakah langsung saja Bu? Silakan Bu. Ibu Mayang Sari, Kepala Seksi Jasa Lainnya, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Mungkin sambil operator merapikan ini slide, bisa langsung diskusi saja Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran. Mohon izin Bu Deputi Direktur BI, Bu Febrina, Pak Delano Dalo, mohon izin Pak. Terima kasih banyak kami sudah diundang di forum ini yang kami juga mohon maaf Bapak Direktur yang sedianya hadir, tapi karena ada penugasan yang tidak bisa diwakilkan di Jakarta sehingga kami diminta untuk hadir di sini untuk sharing kepada Bapak Ibu terkait apa yang dimintakan oleh pemerintah kota dalam hal penyusunan investment project ready to offer. Slide dari ini BKPM. Yes. Ya silakan Bu. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu slide berjalan, sebagaimana sudah diamanatkan oleh RPJMN bahwa
investasi realisasi investasi ini ditargetkan untuk tahun 2021 858,5 dan 2022 ini 968,4. Sejauh ini kami laporkan kepada Bapak Ibu bahwa untuk total realisasi investasi tahun 2015 sampai dengan 2019, ya next saja Pak. Ya, ini sudah mencapai 3.381,9 triliun. Dan untuk capaian tahun 2020 sampai dengan 2024 itu adalah 4.983,2 triliun. Artinya ini ada peningkatan sebesar 47,3%. Namun kita semua dihadapkan pada tantangan bahwa ada arahan Bapak Presiden dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Untuk pencapaian tahun 2021 ditingkatkan menjadi 900 triliun dan tahun 2022 ditingkatkan menjadi 1.200 triliun. Dan alhamdulillah untuk tahun 2021 kita sudah mencapai target yang diarahkan oleh Bapak Presiden dengan pencapaian 100,01% dan tantangan bagi kita untuk tahun 2022 ini akan seperti apa. Next mungkin. Ya, ini kami laporkan kepada Bapak Ibu bahwa hingga saat ini Januari sampai dengan September 2022 realisasi investasi kita sudah 892,4 triliun, artinya 92,2% dari target RPJMN atau 74,4% dari target Presiden. Sebetulnya ini sudah ada peningkatan yang cukup baik dan kita optimis kita akan bisa mencapai target yang diarahkan dengan proporsi investasi realisasi investasi PMA dan PMDN. PMA lebih tinggi 53,7% dan distribusi investasi di luar Jawa lebih tinggi daripada di Jawa sebesar 52,9%. Selanjutnya ini adalah bagaimana realisasi investasi terdistribusi atau kontribusi kewilayahan terhadap realisasi investasi nasional. Jawa mendominasi dengan 47,1%, disusul dengan Sumatera, selanjutnya Sulawesi ada di posisi nomor 3, dilanjutkan oleh Kalimantan, Maluku, Papua, dan Bali, Nusa Tenggara. Adapun berdasarkan lokasi, 5 besar realisasi investasi masih didominasi Jawa Barat, kemudian DKI, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Riau. Next. Ini mungkin kami sekilas saja tadi sudah disampaikan bahwa realisasi investasi Provinsi Sulawesi Selatan ini mencapai 60,89% atau berkontribusi sekitar 6% dari nasional dengan distribusi sektor untuk yang PMA dominansi primer dan untuk PMDN dominansi tersier. Sektor tersier dengan top 5 negara asal PMA yaitu Kanada dan RRT, Malaysia dan seterusnya. Sementara distribusi lokasi kabupaten kota didominasi oleh Kota Makassar, kemudian Luwu Timur, Bantaeng dan selanjutnya. Next. Nah, ini kita masuk ke dalam apa yang dimintakan oleh iPro, mengapa harus iPro? Sejauh ini apa yang daerah sampaikan adalah baru berupa potensi Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwa potensi Indonesia dan Sulawesi Selatan ini sungguh sangat besar seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Rina. Tapi seperti komoditinya, kemudian tadi Bu Rina menyebutkan pariwisatanya di selatan Sumatera, di selatan Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Namun apakah ini sudah siap untuk ditawarkan kepada investor? Itu sebetulnya pertanyaan besarnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu sebetulnya kalau kita ambil ke row yang selanjutnya itu ada bagaimana kita mengubah potensi yang dimiliki oleh daerah menjadi peluang investasi. Ini kemudian kami di Kementerian Investasi BKPM mencoba untuk menyiapkan peluang investasi di daerah dengan basis studi pre-FS atau pre-feasibility study, prastudi kelayakan. Beberapa yang sudah kami lakukan itu sudah di 33 provinsi Bapak Ibu, dan ini nantinya akan dikemas menjadi media promosi, menjadi dokumen investment project ready to offer. Selanjutnya, ya ini mohon maaf agak kecil-kecil tulisannya. Sebetulnya background penyusunan
background penyusunan iPro ini adalah sejauh ini kita belum memiliki dokumen promosi yang komprehensif untuk ditawarkan kepada investor. Ketika kita sampaikan bahwa di sana bagus Pak, potensinya pariwisatanya ada, tapi apakah lahannya ada? Apakah lahannya sudah sesuai dengan tata ruangan? Itu yang perlu kita kemas dalam satu dokumen yang bisa, harapan kita ketika investor melihat dokumen tersebut itu bisa mempercepat investor mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah, apa yang kita lakukan di sana adalah kita menyusun dokumen pre-feasibility study yang memuat berbagai aspek ekonomi, dari aspek legal, kemudian aspek teknis, aspek pasar, aspek sosial, sampai dengan aspek finansial, sampai dengan aspek keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan atau SDGs, untuk bisa dikemas ke dalam dokumen tersebut, sehingga investor cukup hanya melihat satu dokumen saja, tidak perlu referensi yang lain-lain, cukup itu saja sebagai referensi utama. Dan kita bisa tampilkan dari sisi keluaran visual itu ada, kita bisa tampilkan sebagai info memo atau teaser begitu ya, sebagai informasi pertama. Kemudian jika mereka tertarik, dokumen ini akan digitalisasi ke dalam website kami, Potensi Investasi Regional, sehingga siapapun bisa mengakses di situ. Lokasinya di mana sudah di mapping, kemudian luasannya berapa, nilai investasinya berapa, itu sudah di mapping. Mungkin untuk lebih lanjut Bapak Ibu bisa mengakses melalui regionalinvestment.bkpm.go.id. Selanjutnya, ya ini tadi yang sudah kami sampaikan, bagaimana aspek-aspek ini menjadi sangat penting sebagai poin-poin yang dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi di suatu lokasi gitu ya. Yang pertama adalah aspek legal dan administratif. Ini tentu saja apa yang kita tawarkan, lahannya harus clean and clear. Artinya dari sisi tata ruangan itu sudah clean, sesuai dengan peruntukan tata ruang. Industri, kawasan peruntukan industri untuk industri, pariwisata untuk yang pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga memapping kepemilikan lahan, apakah bersengketa atau tidak. Apakah dimiliki oleh lebih dari, mungkin kalau di daerah lain ada yang marga, mungkin dipunyai oleh marga, kemudian kepemilikan lebih dari satu orang. Kemudian hal lain untuk aspek teknis ini seperti apakah aksesnya mendukung di daerah tersebut, apakah infrastruktur dasarnya jauh atau tidak dari lokasi tersebut sehingga logistiknya menjadi berat dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini sebetulnya menjadi aspek dasar ketika kita mau lanjut, apakah proyek ini possible atau tidak sih untuk kita siapkan pre-FS-nya. Ketika ini sudah possible, maka kita bisa lanjut ke aspek pasarnya. Sebetulnya aspek pasar ini menjadi juga penting, apakah ada demand dari produk yang akan kita hasilkan tersebut gitu. Kalau ada demandnya di mana? Apakah lokal, apakah domestik atau di luar? Kalau di luar aksesnya seperti apa gitu. Itu harus bisa tercapture dalam dokumen tersebut. Kemudian selanjutnya adalah aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ini lebih mencerminkan kepada bagaimana dampak dari proyek tersebut kepada masyarakat di sekitarnya, misalnya seperti itu. Apakah nature proyek tersebut sesuai atau tidak dengan nature masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya adalah aspek finansial. Ini memang yang paling ditunggu-tunggu ya dari para investor. Walaupun nantinya bisa jadi investor akan menghitung ulang kembali aspek finansialnya, tapi paling tidak kita sudah memprovide data yang cukup baik untuk dipertimbangkan oleh para investor. Nah, selanjutnya ini adalah aspek yang sebetulnya ini juga kami juga baru 2 tahun ini Bapak Ibu mengaitkan ini, dan ini menjadi sangat penting karena ini yang diminta oleh para investor juga, dipertimbangkan bagaimana proyek ini bisa ikut mendorong atau berkontribusi dalam aspek pembangunan berkelanjutan. Boleh lanjut?
Nah, ini apa yang sudah kami lakukan selama 2 tahun belakangan. Kami menyusun 47 proyek peta peluang investasi tersebar di 33 provinsi dengan nilai indikatif 155,12 triliun. Ada beberapa sektor yang kami siapkan, salah satunya adalah pariwisata, kemudian ada industri, termasuk hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur, dan lain-lain. Dari 47 proyek ini kami sudah menganalisa bahwa paling tidak top 5 yang top 5 SDGs, goals SDGs yang disupport adalah yang no poverty, kemudian air, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini yang sedang kami lakukan di tahun ini, Bapak Ibu. Kami sedang menyusun 22 proyek untuk disiapkan pre-feasibility study-nya di sektor sumber daya alam dan hilirisasinya, serta industri manufaktur. Kebetulan di tahun ini, di tahun sebelumnya kami sudah menyiapkan yang di Sulawesi Selatan di KI Takalar. KI Takalar kami sudah siapkan. Kemudian di tahun ini kami sedang menyiapkan rumput laut dan budidaya kedelai di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa selesai dan bisa kita tampilkan di potensi investasi regional ya Bapak Ibu, jadi bisa diakses oleh para investor. Lanjut. Ya, ini detailnya. Budidaya kedelai dan rumput laut ada di Sulawesi Selatan. Lanjut. Nah, selain peta peluang investasi tadi, kami juga menyusun iPro, tapi dalam hal ini iPro ini kami menyusun untuk yang pariwisata, basisnya dari 10 destinasi pariwisata prioritas. Kita siapkan juga dokumen investment project ready to offer-nya, sehingga investor juga dengan mudah bisa melihat potensi peluang investasi yang ada di lokasi tersebut. Lanjut. Oke, baik, mungkin itu dulu Pak Amran, mohon izin, makasih. Terima kasih Ibu. Sebenarnya di sini Bu, banyak dari kemarin kita sudah berdiskusi bagaimana daerah-daerah mempunyai potensi yang besar Bu, potensi yang banyak dalam berbagai hal dan berbagai potensi, dan mereka juga ingin didorong juga dibantu bagaimana cara menyusun iPro yang baik sehingga pertemuan kita kemarin dengan beberapa konjen itu lebih efektif. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi, kemudian bisa sesi ini bisa lanjut dengan Bapak Delano, Pak. Dari PT SMI. Di sini kita ingin mendengarkan bagaimana sarana multi infrastruktur ini bisa membantu dalam fungsinya dalam pembangunan infrastruktur daerah. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Amran, Bu Febrina dari Deputi Direktur BI, Bu Mayang dari BKPM, Bapak Ibu semua, dan tadi salam spesial buat Pak Sekda Kota Medan, Bapak, kami ketemu di depan tadi, selamat datang Pak, dan seluruh Bapak Ibu peserta yang kami hormati. Izin sambil menunggu Pak, teman-teman dari operator, kami memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Delano Dalo, saya adalah Kepala Divisi Pengembangan Proyek di PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Jadi mungkin ke slide pertama boleh, sekalian perkenalan. Jadi kita singkat sebagai PT SMI, tempat kami berada. Ini adalah BUMN Bapak Ibu semua, di mana 100% kepemilikan kami dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang kuasa pemegang anggarannya, kuasa pemegang sahamnya tidak dilimpahkan ke Kementerian BUMN. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui banyak BUMN di Indonesia itu mayoritas dan hampir semuanya itu di bawah koordinasi dari Kementerian BUMN. Nah, ada 5 BUMN yang disebut sebagai Special Mission Vehicle yang pengelolaannya langsung oleh Kementerian Keuangan. Kami PT SMI sebagai salah satu dari 5 SMVs tersebut. Jadi
tugas kami itu sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kalau Ibu Menteri Keuangan menyebut kami sebagai Development Financial Institution, atau lebih gampangnya mini World Bank. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada World Bank gitu ya. Nah, di Indonesia kita sebagai embrionya, kita belum jadi seperti itu, tapi embrionya untuk menjadi seperti itu. Jadi kami masih berbentuk perseroan terbatas, kami masih terikat dengan undang-undang perseroan terbatas, kami masih terikat dengan undang-undang BUMN, dan juga kami juga ditugaskan banyak hal oleh Kementerian Keuangan dan juga pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung misi-misi pembangunan Indonesia, terutama di bidang infrastruktur. Next slide. Dalam mengejawantahkan amanat kami membentuk 3 pilar utama, 3 pilar bisnis utama di PT SMI. Yang pertama adalah pembiayaan dan investasi, di mana inilah core bisnis kami sebagai perseroan terbatas yang harus mencari untung berdasarkan undang-undang PT dan juga undang-undang BUMN. Kami memberikan pembiayaan atau kredit kepada badan usaha, baik itu badan usaha swasta maupun BUMN lain di sektor infrastruktur secara komersial. Jadi itu core bisnis kami. Jadi selain pembiayaan, kami juga bisa melakukan investasi penanaman modal ke perusahaan-perusahaan. Jadi kita bisa sifatnya sebagai pemegang saham di perusahaan lain. Itu core bisnis kami sebagai perseroan terbatas. Kemudian sebagai agen development, kami juga ada pembiayaan kepada pemerintah daerah. Ini merupakan salah satu unsur penugasan di kami. Jadi saat ini saya rasa udah lebih dari 100 pemerintah daerah melakukan pinjaman kepada PT SMI untuk membangun infrastruktur di wilayahnya. Saya rasa Bapak Ibu di sini juga sempat ada sebagai debitur kami, Pak. Dan ini adalah misi pembangunan karena bunga kita dipatok, Pak. Beda dengan badan usaha, di mana ketika mereka mengajukan proposal pinjaman, kita akan mengakses pinjaman mereka secara credit risk. Tapi kalau Pemda yang mengajukan proposal pinjaman, itu ada regulasi di peraturan Menteri Keuangan. Kita akan mengikuti koridor yang ada di sana, persyaratan-persyaratannya harus wajar tanpa pengecualian 2 tahun berturut-turut, kapasitas fiskalnya cukup untuk membayar dan lain sebagainya. Tapi bunganya udah dipatok, yaitu SUN plus 0,75. Jadi kalau negara menerbitkan surat utang misalnya 7% ya, kita tambah 0,75 jadi 7,75, kurang lebih seperti itu. Jadi itu sudah dipatok, kita tidak bisa mengambil range margin tinggi di situ karena itu non komersial, itu salah satu misi development. Nah, selain itu ada di tempat saya, terutama saya adalah kepala divisi pengembangan proyek yang ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Jadi ini adalah pilar ketiga kita, pengembangan proyek, di mana 2 hal utama yang ingin kami highlight di sini adalah yang pertama adalah KPBU. Jadi kami membantu baik itu pemerintah level kabupaten kota, pemerintah provinsi, level kementerian atau lembaga, ataupun lembaga lain yang memang ditugaskan atau sebagai kewenangannya sebagai PJPK proyek-proyek KPBU. Kami membantu dalam konteks penugasan. Jadi kami ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJPK tersebut. Itulah salah satu aktivitas development project yang ada di kanan. Selain itu juga kami ada pengelolaan dana untuk panas bumi, di mana tugas kami adalah menyiapkan produk-produk untuk mengurangi risiko eksplorasi panas bumi. Dan juga untuk EBT, energi baru terbarukan, mungkin Bapak Ibu yang lagi hot belakangan ini adalah terkait dengan energi transfer mechanism atau ETM yang mungkin akan di announce saya rasa minggu depan di G20 gitu ya, di mana kami telah ditugaskan sebagai country platform untuk mendukung program besar pemerintah untuk early termination dari proyek-proyek PLTU dan juga mengendorse untuk proyek-proyek renewable energy di Indonesia. Mungkin itu perkenalan. Jadi gambar ini mencerminkan bahwa kami posisinya ada di tengah, ada 3 pilar di tengah yang menyatukan sumber pendanaan di sebelah kiri
baik itu sumber pendanaan dari penanaman modal negara kepada kami, atau dari pasar modal, obligasi saat ini, atau dari pinjaman hibah luar negeri oleh pemerintah, atau yang sifatnya syariah, yang mereka membutuhkan proyek di sebelah kanan. Jadi kita menyatukan, tugas kami adalah sebagai intermediary atau penyambung antara yang punya modal, baik itu negara, donor negara lain, swasta ataupun pasar modal, kepada proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia, baik itu kewenangannya kabupaten kota, provinsi ataupun kementerian lembaga, dan sektornya berbagai jenis sektor infrastruktur. Namun kami hanya terbatas dua hal. Satu, kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar infrastruktur, dan yang kedua, kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar Republik Indonesia. Jadi memang kapasitas kami adalah infrastruktur dan di Indonesia. Next slide. Terkait dengan KPBU, kurang lebih kami berperan di 4 bagian. Yang pertama adalah capacity building. Ini kami biasanya bersama-sama dengan rekan-rekan dari stakeholders ya, BKPM, Kementerian Keuangan. Ada di pusat itu ada yang namanya kantor bersama KPBU. Biasanya motornya ada di sana. Kami akan mendukung program-program capacity buildingnya kantor bersama. Terus kemudian ada assistance. Ini juga kami sebenarnya ada platform yang bernama SDG Indonesia One, di mana platform ini fungsinya adalah kita punya donor-donor dari luar negeri, baik itu multilateral development banks, bilateral institution, ataupun filantropis, yang mereka ingin membantu Indonesia di proyek-proyek terutama energi green ya, proyek-proyek green. Kita ada platform. Jadi part of this platform ada yang sifatnya technical assistance. Jadi ada beberapa proyek juga yang kita bantu si pemerintah daerahnya melalui program-program yang ada di teman-teman donor. Jadi kita sebagai intermediary menyalurkan dana mereka ke proyek yang sifatnya technical assistance. Terus kemudian project preparation and transaction. Nah ini yang paling penting, ini core business project development kami Bapak Ibu semua. Jadi bagi Bapak Ibu di Pemda ataupun di KL yang punya proyek KPBU di ranahnya, di kewenangannya, itu ada fasilitas dari Kementerian Keuangan yang bernama Project Development Facility. Jadi apakah fasilitas itu? Jadi apabila Bapak Ibu punya proyek itu bisa diusulkan ke kantor bersama dan juga Kementerian Keuangan untuk dibantu penyiapan dan transaksinya. Bikin pra-FS tadi yang Bu Mayang sampaikan, ada kajian teknis, kajian hukum, kajian kelembagaan, kajian sosial, kajian lingkungan dan lain sebagainya, sampai nanti pengadaan badan usahanya, sampai akhirnya nanti proyeknya menjadi financial close. Itulah role dari fasilitas yang diberikan Kementerian Keuangan. Saya garis bawahi bahwa fasilitas ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian apabila Bapak Ibu nanti disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk diberi fasilitas PDF, Kementerian Keuangan memiliki opsi. Yang pertama adalah menugaskan kepada PT SMI kami untuk melaksanakan fasilitas tersebut. Nah apabila itu dilakukan, jadi kami yang akan ditugaskan Kementerian Keuangan untuk membantu Bapak Ibu di PJPK, membantu membuat FS-nya, pra-FS-nya tadi, dokumen-dokumen pendukung lainnya, membantu sampai dengan nanti pengurusan perizinan yang diperlukan, sampai pengadaan badan usaha dan financial close. Mungkin Pak Sekda Kota Medan salah satu klien kami di Medan waktu itu untuk proyek ada 2 rumah sakit dan juga di urban transportasi perkotaan. Itulah role kami, tapi kami tidak sendiri, kami dibantu oleh teman-teman konsultan. Jadi peran kami adalah kami meng-hire konsultan untuk membantu Bapak Ibu di PJPK gitu ya. Dan terakhir adalah financing. Inilah core bisnis kami. Jadi setelah nanti ada badan usahanya, ada real investmentnya dari badan usaha, dan badan usaha tersebut akan membutuhkan pinjaman. Nanti pinjaman kami masuk ke commercial area di badan usaha. Jadi kurang lebih ini role kami di KPBU. Next slide. Dan saat ini sampai dengan Juli 2022
kurang lebih portfolio PDF kami di KPBU atau ada 20 project, various sektor ya, sektornya sangat banyak, ada 9 sektor, dari water, spam gitu ya, terus kemudian persampahan, transportasi, ada urban transport, ada juga bandara, terus kemudian PJU, kemudian ada palaparing ya, palaparing baik itu barat, timur maupun tengah, terus kemudian rumah sakit dan lain sebagainya. Ada 9 sektor infrastruktur, dan dari 20 proyek tersebut memang challenge-nya banyak, namun suksesnya juga ada. Jadi dari 20 kurang lebih 35%-nya itu sukses. Kita 7 financial close, saat ini existing ada 5 proyek yang masih ongoing, jadi kurang lebih sisanya itu tidak maju ke dalam proses berikutnya. Jadi ini portfolio kami di dalam PDF KPBU. Next slide. Nah, bicara tentang infrastruktur, ini yang mungkin perlu sekali kami sampaikan di awal pengenalan KPBU, Bapak Ibu semua. Jadi berbeda dengan investasi di industri lain. Sebagai contoh misalnya industri perhotelan. Bapak Ibu di pemerintah daerah untuk investasi di sektor lain itu secara natural atau secara nature-nya itu adalah investasi yang kewajibannya bukan di pemerintah, sehingga Bapak Ibu role-nya lebih kepada memberikan izin dan nanti menarik retribusi atau pajak atau apapun itu dari aktivitas bisnis yang teman-teman badan usaha lakukan. Kita bicara bisnis misalnya mais, perhotelan, tambang, perkebunan dan lain sebagainya, karakternya seperti itu. Infrastruktur berbeda. Karena apa? Karena infrastruktur itu secara nature, by nature itu bukan tugasnya badan usaha. By nature itu adalah tugasnya pemerintah. Dari kita merdeka 1945 sampai hari ini, yang namanya jalan tugasnya pemerintah. Yang namanya pengelolaan sampah itu tugasnya pemerintah. Yang namanya penyediaan air minum tugasnya pemerintah yang dilimpahkan kepada PDAM umumnya. Yang namanya bandara tugasnya pemerintah yang ditugaskan kepada BUMN, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II. Jadi itu tugasnya pemerintah, karena tujuan infrastruktur itu adalah untuk mendukung industri-industri lain hidup. Dibikin jalan akses dari lokasi A ke lokasi B agar area di sekitar jalan itu hidup, ekonominya berkembang. Jadi sasaran dari infrastruktur adalah ekonomik, dampak ekonomi. Itulah yang menjadi sasaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, bukan komersial. Bahkan even pemerintah harus pay gitu ya. Karena selama ini kita mengandalkan dana APBN, APBD buat membangun infrastruktur di wilayah kita. Nah, belakangan ini mulailah kita mengeksplor, membuka diri untuk yang disebut biasanya creative financing, untuk pembiayaan-pembiayaan, ada yang menyebut sebagai PINA, pembiayaan infrastruktur non APBN, APBD, dan beraneka ragam sebutan, tapi intinya adalah sudah mulai membuka diri untuk pembiayaan infrastruktur yang harusnya dilakukan oleh pemerintah itu dibiayai oleh non pemerintah, gitu Bapak Ibu. Jadi ini basic yang perlu kami sampaikan di awal, bahwa infrastruktur tanggung jawab pemerintah yang harusnya pakai APBN, APBD. Sehingga pilihannya kurang lebih kami sampaikan di sini. Jadi selain yang APBN, APBD, bisa penugasan BUMN tadi contohnya misalnya untuk sektor airport dan sektor kereta api, kita kenal PT Kereta Api Indonesia gitu ya. Terus kemudian ada yang PHLN, ada G2G agreement, loan dari Jepang misalnya, loan dari Jepang untuk membangun proyek MRT di Jakarta contohnya. Jadi negara pinjam 50%, 50%-nya pakai APBN. Setelah infrastrukturnya jadi, ditugaskanlah PT MRT Jakarta, BUMD-nya DKI untuk mengelola. Ini contoh kombinasi dari PHLN, penugasan BUMD, dan juga ada APBD dan APBN. Nah, yang jadi role kami yang kanan dua. Yang pertama adalah KPBU, yang kedua adalah pinjaman Pemda. Untuk pinjaman Pemda, Bapak juga bisa pakai untuk membangun infrastruktur. Jadi daripada Bapak mengembangkan 1 tahun anggaran atau 2 tahun anggaran untuk membangun infrastruktur, Bapak bisa leverage ke 3-5 tahun gitu ya. Jadi dananya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur yang lebih banyak dibandingkan dengan langsung pakai APBN, APBD. Kalau KPBU lebih unik lagi.
karena dana yang digunakan adalah dana badan usaha. Tapi ingat kembali, yang namanya dana badan usaha, kalau tujuan Bapak Ibu membangun infrastruktur adalah untuk meningkatkan dampak ekonomi dari infrastruktur tersebut, tujuan badan usaha bukan itu. Tujuan badan usaha adalah mencari untung, as simple as that. Karena mereka menginvestasikan dana mereka bukan yayasan, mereka bukan lembaga yang sosial. Yang namanya badan usaha itu pasti mencari untung, sehingga proyek yang Bapak Ibu create untuk meningkatkan dampak ekonomi di wilayahnya Bapak Ibu harus menciptakan keuntungan yang wajar bagi si badan usaha. Tanpa itu tidak akan jalan, dan inilah challenge-nya di KPBU. Bagaimana kita bisa membangun infrastruktur yang harusnya tanggung jawab kita di wilayah kita tanpa dana kita, dana orang lain, sehingga effort yang harus dilakukan juga lebih dibandingkan dengan kita hanya mengandalkan APBN APBD, hanya mengandalkan PHLN, hanya mengandalkan pinjaman Pemda. Jadi effort yang harus dilakukan pun harus lebih. Next slide. Bagaimana effort tadi mungkin sudah disampaikan sebelumnya, apa-apa yang harus dilakukan. Saya ingin menjelaskan gambaran lebih konseptualnya terkait dengan KPBU. Jadi di slide ini kita lihat ada struktur yang sebelah kanan bawah ini adalah kunci dari proyek-proyek KPBU. Kita sebut ini sebagai project finance. Jadi Bapak Ibu di dunia perbankan, karena kita bicara badan usaha, kita bicara pembiayaan dari pihak ketiga, bukan pembiayaan dari APBN APBD, kita harus memahami bahwa badan usaha itu dia ada dua sumber untuk membiayai proyek-proyek dia atau kegiatan-kegiatan dia. Yang pertama sumber yang namanya kita sebut sebagai ekuitas, modal. Kalau BUMN di kami, di SMI itu PMN, BUMD ada PMD. Kalau swasta itu penanaman modal dari pemegang sahamnya. Nah, dalam konteks infrastruktur atau project finance, saya ambil contoh misalnya ada proyek yang nilainya 1 triliun, proyek yang capex-nya 1 triliun. Untuk membangun 1 triliun tersebut, dalam konteks KPBU dan project finance, modal yang diberikan oleh pemegang sahamnya biasanya besarnya 30%. Jadi kalau dalam konteks 1 triliun, modal atau saham yang diinjekkan si pemegang saham kepada badan usaha itu adalah 300 miliar. Pertanyaannya adalah, proyeknya 1 triliun, kenapa modalnya cuma 300 miliar? Karena yang 700 miliar lainnya atau yang 70% itu adalah pembiayaan dari perbankan yang sifatnya pinjaman. Jadi mereka ada dua, satu melalui modal, yang kedua melalui pinjaman. Pinjaman ini siapa yang bisa provide? SMI salah satunya, namun umumnya pinjaman ini diberikan oleh perbankan. Kita ada BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain sebagainya, conventional bank atau commercial banks, dan juga SMI di sana. Kalau kita dan bank itu nggak kenal, saya harus masuk proyek ini, nggak kenal. Kalau kita ngajuin, Bapak Ibu saya rasa pernah ngajuin KPR ke bank, mereka nggak peduli. Yang penting gaji Bapak untuk membayar cicilan masuk rasionya, bahwa nanti lokasinya sudah ada sertifikatnya dan lain sebagainya. Mau proyek itu bagus, proyek nggak bagus, mereka nggak peduli selama Bapak Ibu bisa bayar utang. Itulah bank. Nah, sehingga ketika melihat proyek yang kita prepare, Bapak Ibu mau bangun misalnya apa, jalan ya, jalan biasa nih, jalan provinsi atau jalan kabupaten kota menggunakan KPBU, kita udah tahu bahwa jalan itu nggak akan ada revenue, nggak akan ada pendapatan kecuali jalan tol, ya kan? Terus bank pasti melihat, nanti saya kasih pembiayaan 70%, di mana Anda bisa membayar utang saya, baik itu bunga maupun pokok. Nah, di situ harus di-create, itulah yang kita sebut tadi pra-FS Bapak Ibu, atau kita bahasa canggihnya tuh business case. Kita create yang namanya business case. Jadi kalau Bapak Ibu di APBN APBD sering mengenal istilah FSDED, itu mostly teknik Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bangun jalan, Bapak Ibu bikin FS-nya, bikin DED-nya sampai detail desain, karena duitnya dari Bapak tinggal tender kontraktor gitu.
Ini nggak ada duitnya. Jadi kita harus menyiapkan tidak hanya teknis, tapi juga komersial dan ekonomi. Karena bagi Bapak Ibu di Pemda, yang penting ekonominya tumbuh, gitu. Bagi badan usaha yang penting komersialnya masuk. Jadi kita harus create suatu studi yang namanya business case agar proyek itu nanti ketika kita tawarkan kepada swasta, investor-investor yang datang ke Bapak Ibu selama ini, satu mereka mau, dua banknya juga mau, karena bank itu 70% loh, gede porsi bank. Oke, jadi kurang lebih itu. Dan bagaimana mekanisme di pembiayaan ini, nanti kita slide berikutnya. Ini prosesnya untuk KPBU ada tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi, dan pelaksanaan perjanjian. Jadi mostly ini ya jangka panjang Bapak Ibu, karena yang namanya KPBU itu kita tidak hanya bicara capex, tidak hanya bicara aset, karena pembiayaan dari badan usaha mereka akan membangun, membiayai, dan mengelola itu mengoperasikan dan memelihara selama paling cepat itu 10 sampai 30 atau bahkan 50 tahun. Proyek yang benar-benar multi years-nya panjang sekali. Jadi menghitung investasi di KPBU tidak hanya bisa menghitung capex. Sementara kalau Bapak Ibu bangun sendiri proyek-proyek pakai APBD, Bapak udah bangun capex, kemudian setiap tahun setelah itu barang jadi, Bapak Ibu harus mengalokasikan anggaran buat operasi dan pemeliharaan. Inilah yang akan di cover KPBU nantinya. Next slide. Sebentar Pak, rupanya Pak Agif sudah datang dari. Oh, nggih, siap. Ya silakan Pak. Kita undang Pak Agif. Ya lanjutkan Pak. Selamat datang Bapak. Izin melanjutkan Pak Moderator. Dan ini mungkin kunci ya. Jadi kami biasa di PT SMI ketika membantu pemerintah daerah atau kementerian lembaga menyiapkan proyek KPBU yang tadi saya sampaikan. Yang kita cari di dalam business case ada empat hal utama bel ini. Yang pertama visible itu adalah badan usahanya harus untung, bahasa gampangnya. Kita harus menciptakan project di mana economic impact Bapak Ibu bagus dan badan usahanya untung, itulah visible. Kalau nggak untung dia nggak visible. Yang kedua adalah bankable itu banknya mau membiayai. Jadi bisa aja proyek nguntungin badan usaha, tapi bank tidak mau membiayai. Saya rasa di sini ada proyek Makassar Parepare ya, kereta api ya, di Sumsel ya. Walaupun itu proyeknya pusat ya, di mana financial close-nya panjang Pak ya. Jadi itulah contohnya, misalnya visible-nya udah ada, badan usahanya udah mau masuk gitu. Tapi bank tuh susah mau ngasih pinjaman. Perlu waktu panjang gitu. Itu yang namanya bankable. Jadi kita harapkan kalau itu proyek kita siapkan, kita effort di depan Bapak Ibu menyiapkan proyek yang visible dan bankable, tapi nanti setelah ada pemenang lelangnya, mereka financial close-nya cepat. Karena udah disiapin dari depan gitu ya. Tanah dan lain sebagainya, perizinan, dukungan-dukungan yang diperlukan itu di depan. Jadi itulah yang disebut visible bankable. Ada banyak proyek juga, contohnya misalnya bandara di Komodo gitu ya, sampai kemarin kalau nggak salah akhirnya diterminate. Badan usahanya sudah mau, tapi memang ada faktor COVID waktu itu ya, jadi bandaranya nggak jadi, tidak bagus. Banyak faktor lah. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah visible dan bankable bagi swasta. Bagi Bapak Ibu di Pemda ada dua yang paling bawah, affordable. Apa itu affordable? Satu, kalau proyek itu user pay, tadi Bu Rina sudah sampaikan ada user fee, ada availability payment, di mana seperti jalan tol kita masuk rem jalan tol itu kita tap-in ya, kita bayar, kita sebagai user bayar, user pay namanya. Nanti pembayaran itulah yang akan menjadi revenue-nya badan usaha. Nah, affordability di dalam konteks user pay adalah tarif yang diterapkan di proyek tersebut masuk affordability-nya user. Biasanya kita ada yang namanya willingness to pay, ability to pay. Itulah yang dicek. Tarifnya harus di bawah atau memenuhi konteks willingness to pay, ability to pay. Itulah yang disebut affordable. Nah, kalau dalam konteks AP, yang proyek-proyek yang memang secara nature nggak bakal ada revenue, contohnya jalan. Jalan nggak bakal ada revenue kalau nggak ada tolnya gitu kan. Sehingga pakailah AP. Contohnya adalah Jalintim. Proyek Jalintim pakai AP-nya PUPR sebagai PJBK.
Jadi pendapatan badan usahanya bukan dari seperti jalan tol kita bayar sebagai user, PU yang bayar gitu, yang namanya affordable payment. Nah di konteks AP itu juga ada affordability, yaitu kapasitas fiskal yang akan bayar Pemda atau PU dalam konteks Jalintim. Di konteks klien kami Kota Medan juga sama, apa namanya, ketika proyeknya AP affordable payment, kita lihat kapasitas fiskalnya Kota Medan gitu, atau pemerintah kota bisa nggak dia mampu untuk membayar ekspektasi visible dan bankable di atas. Kalau nggak bisa, apa supportnya gitu, apa enhancement yang harus dilakukan supaya menjadi affordable. Dan terakhir of course kita sebagai negara hukum, dan Bapak Ibu semua tahu pengawasan sangat ketat sekali, legally comply. Jadi hampir ini wajib ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada aturannya, kita buat aturannya. Kalau ada aturan yang nggak sesuai dengan proyek kita, ya kita harus menyelesaikan sama peraturan. Kalau ternyata peraturan harus ganti dulu gitu, karena teman-teman dari APH dan auditor itu nggak mau tahu gitu. Jadi kita udah harus bikin visible, bankable, affordable bagi kita atau bagi user, dan juga harus 100% taat peraturan gitu. Jadi inilah kunci atau prinsip dalam KPBU. Saya rasa ada 2 slide selanjutnya. Saya rasa saya cukup sampai sini Pak moderator, Pak Amran. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Delano. Mungkin catatan yang bisa kita ambil ada 2 hal ya Pak. Yang pertama adalah investasi infrastruktur yang memang yang kreatif dan yang memang sumbernya itu memang dalam bentuk penyediaan infrastruktur untuk pembangunan daerah. Mungkin bisa kita lanjutkan dalam diskusi nanti. Selamat datang Pak Agif. Iya, kebetulan sudah ada di sini. Jadi sekalian saja ini Sekretaris Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan mendengarkan apa saja yang akan yang sudah dilakukan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam penyiapan KPBU ini. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Pak, Ibu, karena sedianya hari ini Bapak Kepala Dinas kami yang menghadiri kegiatan Makassar Investment Forum, tapi ini juga bertepatan mungkin sama dengan teman dari BI juga, bahwa hari ini bertepatan dengan Sulawesi Selatan Investment Challenge di Hotel Rindra. Jadi beliau mohon maaf dan tidak berkesempatan untuk hadir. Untuk yang saya sampaikan mungkin peluang investasi dan kerjasama yang ada di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri, dari kondisi geografis Sulawesi Selatan ini sudah sangat strategis dengan luas wilayah kurang lebih 46.000 dan juga terletak di tengah-tengah Indonesia, dan secara demografis juga tadi ya, ini Sulawesi Selatan sebagai peringkat ke-7 provinsi terpadat di Indonesia, dan juga sebagian besar dari 9,7 jiwa itu 6,97 itu adalah usia produktif yang ada di Sulawesi Selatan. Nextnya, ini yang kami sampaikan tadi, bahwa letak geografis Sulawesi Selatan ini berada di tengah-tengah dan sangat strategis, menjadikan Sulawesi Selatan menjadi hub atau penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dia berada di center point of Indonesia, dan beberapa competitive advantage yang ada di Sulawesi Selatan. Nextnya, ini adalah suplai utama dari pangan untuk Indonesia Timur, juga hub utama infrastruktur dan juga transportasi yang ada di Indonesia Timur, juga ada poros utama dalam informasi dan komunikasi di Indonesia. Pokoknya Sulawesi Selatan ini memiliki segala macam keuntungan dan kelebihan jika mungkin dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, di mana untuk dukungan airport dan juga pelabuhan ini kita memiliki satu pelabuhan Soekarno-Hatta
dan ini juga sudah direct call, dan airport juga sudah internasional, ada beberapa penerbangan internasional, dan juga didukung oleh 44 pelabuhan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk direct call sendiri ini untuk 3 bulan terakhir meliputi beberapa negara. Nextnya, oke. Ini ada Cina, Jepang, Philippines, Malaysia, Singapura, dan Australia. Ini sudah direct call untuk 3 bulan terakhir, dan juga didukung konektivitas untuk Indonesia sendiri. Ada 20 penerbangan domestik yang menghubungkan Makassar dengan beberapa kota lainnya. Ini shipping line-nya. Next. Dan untuk mendukung segala macam kelebihan dan keuntungan yang ada di Sulawesi Selatan ini, kami dari DPMP TSP Sulawesi Selatan senantiasa mendukung dengan filosofi kami adalah Sulawesi Selatan yang ramah investasi. Yang pertama adalah tidak hanya mendukung investor itu mendapatkan pelayanan terbaik, tapi juga bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang timbul ke depannya untuk investasi. Kita punya Satgas Investasi, jadi itu Pak, jika ada masalah mungkin terkait dengan lahan atau mungkin permasalahan lainnya, itu bisa kita tidak lanjuti segera, ya. Dan juga kami memiliki beberapa upaya kami dalam mendukung investasi, salah satunya itu mungkin sama di Kota Makassar, pelayanan perizinan berbasis OSS, tapi kalau kami di provinsi kami menambahkan SIMAP, sistem manajemen perizinan, untuk mendukung dengan OSS ini. Dan salah satunya juga kami ada event yang rutin bersama Bank Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan Investment Challenge yang dikemas dalam forum Pinisi Sultan. Ini mungkin sudah banyak tadi dijelaskan oleh teman-teman dari BI, bahwa ini men-challenge kabupaten kota untuk menyusun proyek terbaiknya untuk di-offer kepada investor, ya. Untuk Sulawesi Selatan sendiri dari 5 sektor yang berdasarkan nilai investasi untuk domestik, ini ada transportasi, ada listrik dan gas, konstruksi, perumahan, kawasan industri, hotel, dan restoran. Sementara memang untuk nilai investasi asing yang ada di Sulawesi Selatan, 5 sektor top 5-nya itu ada transportasi, pergudangan komunikasi, yang kedua tetap pertambangan dengan adanya wadi dan juga vale, ya. Ada industri logam dasar, barang logam, industri makanan, dan juga listrik dan gas. Untuk public private partnership atau KPBU, ini kita sebenarnya bersama Bank Indonesia dan juga beberapa stakeholder sudah membuat beberapa proyek yang siap untuk di public private partnership kan. Di antaranya itu pembangkit listrik tenaga banyu PLTB Tolo 2, ya. Ini diharapkan memiliki kapasitas 73 megawatt, dan kita harus berbangga di Sulawesi Selatan kita memiliki pembangkit listrik tenaga banyu terbesar di Indonesia. Untuk hal lain yang mungkin bisa di P3 atau KPBU kan adalah kawasan industri, beberapa kawasan industri yang sementara kita garap, diantaranya adalah Maros Industrial Park, Banteng Industrial Park, dan juga Takalar Industrial Park. Dan juga ada 2 kawasan ekonomi khusus, Selayar dan juga Baru. Saya kira itu Pak, Ibu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Dari sesi yang kita laksanakan tadi, Bapak Ibu sekalian, terlihat bahwa di sini di depan banyak potensi atau informasi yang bisa kita gali bersama-sama, bagaimana KPBU ini bisa berjalan di daerah kita masing-masing. Terutama kalau kemarin kita banyak berdiskusi dengan arus investasi asing, di sini juga secara khusus PT SMI bisa melakukan dorongan atau
asistensi ya Pak, mengenai apalagi problem yang ada di daerah adalah membuat pra-FS Pak, gitu. Oke, untuk kita buka diskusi sesi pertama ini, saya buka untuk 3 orang penanya, Bapak Ibu, silakan. Kita punya waktu sekitar 60 menit untuk berdiskusi. Silakan Pak, Bu. Ada pertanyaan? Oh, ya silakan Pak. Mungkin teman panitia bisa memberikan mic. Oh, bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud. Kebetulan kami sedang belajar Pak, jadi konsultan KPBU. Saat ini yang kami dampingi Kabupaten Bulukumba. Mungkin ini yang saya coba fokuskan ke SMI. Mengenai pasar Bulukumba ini kebutuhannya 75 miliar. Nah mungkin yang kami mau coba detailkan untuk pra-FS-nya Pak. Pra-FS ini kan antara AP atau user payment Pak ya. Nah ini yang kami coba cari titik temunya Pak. Kalau kita berharap dari AP kan tunggu PAD, tapi kalau kita user payment, kalau disewa itu long term Pak, lama. Nah apakah ada skema untuk ini bisa diperjualbelikan, tapi kemudian nanti ada tambahan aset pemerintah daerah yang baru? Jadi ini cari titik temunya Pak ya, antara AP dengan user paymentnya Pak. Kalau dia sewa ini pasti lama Pak. Nah artinya ini kan mau membuka ruang istilahnya saya mungkin gini Pak, moneter dengan fiskal itu seharusnya kan seperti air dengan tanah. Kalau kita mengairi yang tepat, dia akan tumbuh dengan baik. Mungkin fiskalnya tadi ini dari KPBU, user payment yang mungkin tadi kalau kita sewa itu kan lama Pak, tapi kalau dia beli misalnya jaminannya sudah bisa langsung diagunkan ke bank. Ini kan berpotensi Pak. Saya yakin Pak kalau nilai apresialnya ini bisa sampai 5-8 kali lipat Pak, apresial dari aset daerah itu. Mungkin itu yang coba saya minta saran dari SMI, kira-kira ini seperti apa? Mungkin kalau yang dari BI mungkin boleh Bu di-share yang oleh-oleh dari London kemarin terkait IFRO Bu. Mungkin Bu Intan kemarin Bu yang ikut ya. Terima kasih. Makasih Bu. Mungkin satu lagi Pak. Ya, silakan Pak. Terkait subsektor. Ini kan kalau kita lihat tadi utilitas, fasilitas, konektivitas. Terus kita bicara ada manfaat dan ada untung. Kalau kita lihat tadi itu Pak, itu jangka panjang semua Pak. Mau itu utilitas, fasilitas, konektivitas itu jangka panjang. Nah, kami kemarin sempat melihat sosialisasi dari Bappenas, ini ada subsektor. Nah, yang tidak pernah apakah ini memungkinkan untuk kita tawarkan untuk membuat subsektor KPBU baru, misalnya KPBU yang sektor pertanian. Tadi Ibu dari BI sempat menyinggung supply chain, cold chain. Ini kan di Sulsel sendiri masih minim. Kebetulan izin Bu, Bapak Ibu mungkin yang dari daerah lain, jika berkenan, ini kami dapat fasilitas dari Denmark untuk pinjaman program terkait cold chain. Satu daerah ini skema G2G itu nilainya sampai 25 juta US dollar. Kalau ada daerah yang berminat boleh kontak saya. Yang saat ini kami dampingi DKI Jakarta melalui BUMD-nya. Ini yang saya coba kasih gambaran Bu, misalnya kita di Sulawesi ini Bu, terkait dengan supply chain, cold chain. Kalau kita lihat pertanian kita, peternakan, perikanan Bu, ini kan potensi sekali Bu. Cuman kalau hanya potensi,
ini yang tidak terrealisasi. Misalnya ada ini Bu ya, kayak skeptis saya misalnya melihat kebutuhan daging lokal kita kita impor loh Bu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini mungkin melihat misalnya ada sauna, itu kan memang murah. Impor ini Bu, setiap impor 1 tahun itu akan menurut saya itu akan ada tenggang waktu untuk bagaimana kita membangun daya saing kita. Artinya impor ini memang murah, tapi di satu sisi sangat merusak secara struktural. Boleh harga daging murah, tapi kepada siapa devisa itu didapatkan? Kan harusnya petani-petani lokal Bu. Nah mungkin ini yang mungkin perlu duduk bersama Bu, dari BI mungkin juga dari Makassar, untuk melihat bagaimana swasembada sapi ini kita bisa lakukan. Swasembada daging, kalau kita lihat kan kebutuhan kita, importasi kita 500.000 ton. Kenapa tidak kita sama-sama untuk perbaiki keadaan inilah seperti itu Bu? Yes. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kita sudah dapat pesannya. Kemungkinan ada lagi pembicara penanya lain. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu. Langsung saja Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Kota Cimahi Pak. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan PT SMI, karena memang ini mungkin hal yang baru untuk kami. Jadi Pak, di Cimahi ini mungkin kemarin beberapa tahun yang lalu kami sudah juga mendapatkan kerjasama dengan pihak swasta ataupun mendapatkan anggaran dari swasta, hanya tidak bisa dilaksanakan karena ini adalah inisiasi yang dilakukan oleh provinsi. Jadi ada beberapa kesiapan yang belum kami siap. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi di dalam beberapa jenis infrastruktur yang dapat diatasi atau dibantu oleh PT SMI untuk mengkolaborasikan antara pemilik modal dengan daerah, antara lain adalah mengenai persampahan dan perhotelan. Nah, untuk persampahan ini merupakan permasalahan-permasalahan di perkotaan yang memang menjadi masalah besar. Tapi seringkali kami terbentur karena memang untuk permasalahan persampahan ini subsidi lebih besar daripada pendapatan. Jadi masih banyak investor yang tidak merasa tertarik untuk mengatasi permasalahan persampahan ini. Padahal sekarang di beberapa daerah sudah penuh, TPA itu sudah penuh. Di Jawa Barat kita sudah punya TPA regional yang sampai saat sekarang belum juga bisa dilaksanakan. Kami ingin mencoba untuk melakukan pengelolaan sampah ini di daerah, walaupun memang kecil. Nah ini apa yang perlu kami siapkan? Apakah memang PT SMI bisa membantu untuk perencanaan sejak awal, atau apakah memang kami harus menyiapkan beberapa halnya? Kemudian yang kedua terkait dengan investasi di kaitan dengan perhotelan. Di Cimahi ini ada bangunan hotel yang mangkrak Pak. Jadi cukup besar. Dan ini sebetulnya cukup menjanjikan untuk wilayah di Cimahi. Hanya saja tadi mangkrak dan kemudian tidak dilakukan pembangunannya. Apakah kalaupun ini misalnya bisa kita ambil alih oleh pemerintah daerah, kemudian PT SMI juga bisa membantu untuk mencoba untuk menyelesaikan membantu melakukan perencanaan baik dalam hal perencanaan sejak dari awal ataupun sampai kepada hal-hal yang dibutuhkan. Mungkin itu Pak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Mungkin satu lagi sebelum para panelis menjawab. Ada? Oh ya, silakan Pak. Langsung saja Pak. Itu mic-nya bisa dibantu panitia? Mik. Apa? Tes, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, saya Beni dari pemerintah Kota Medan. Menarik dari BI dan dari BKPM tadi mengenai hal-hal yang menjadi kendala dan potensi daripada penanaman modal.
Jadi pertanyaan saya ada dua, satu untuk BKPM dan BI. Permasalahan investasi ini ketika kita mempunyai hal yang harus banyak dibangun, tetapi keuangan terbatas. Tetapi sebenarnya sumber tadi sebagian besar kita adalah PMA. Nah, apakah dari kita sudah membuat skema mengenai semua peluang investasi ini, dan mengapa peluang investasi ini tidak mungkin bukan tidak, tapi apakah sudah berhasil menarik banyak investasi dan kira-kira apa kegagalannya, nah, sehingga semua proyek investasi kita banyak yang kalau enggak skemanya adalah PMA, hutang atau donor, kemudian penugasan seperti jalan tol dan lain-lain. Kenapa ini tidak menarik untuk yang lain? Kemudian untuk PT SMI tadi saya lihat jualannya kan bagus tuh, menorong KPBU. Tapi saya coba cari sukses story-nya KPBU, ini masih sangat sedikit. Kalau palaparing tadi disebutkan menguntungkan, pertanyaannya adalah mengapa, apakah dari PT SMI melihat KPBU ini sudah bagus skemanya, ya. Mengapa kalau memang sudah bagus, mengapa sampai saat ini sukses story-nya nggak banyak, ya. Sebenarnya kami daerah kalau sukses story-nya banyak, rebutan ini. Yang kami inginkan PT SMI maupun keuangan ini mengevaluasi diri kan. Mengapa begitu banyak keinginan seperti Cimahi dan lain-lain tadi menginginkan KPBU, termasuk kami Medan sudah dua yang ya berhenti di tengah jalan, tidak berhasil. Jadi apa yang menyebabkan ini? Faktor-faktor apa? Dan apa yang perlu diperbuat untuk merubah sistem ini sehingga kita tidak hanya berbicara KPBU tapi dari 2015, 2018, 2020 progresnya sangat kecil, ya. Nah kepala paring sendiri kalau memang menguntungkan, ya dibanding dengan membiayai sendiri seperti apa, ya. Karena hampir rata mungkin semua yang sudah mencoba KPBU AP ini kan sangat memberatkan, ya. Lebih baik kami mungkin pakai APBD secara bertahap multi years, tapi masalahnya masa kepemimpinan daerah itu hanya 3,5 sekarang, dan tahun depan hanya 5 tahun, sementara investasi lebih panjang daripada itu. Nah, sementara untuk bunga itu sangat tinggi. Nah, mungkin secara jujur lah SMI menilai, atau BI juga boleh, atau PKPM, KPBU ini atau PPP ini apa-apa faktor yang apakah yang menghalangi dan apa yang harus kita perbuat sehingga kita tidak hanya menjual KPBU, tetapi yang kita jual ini ternyata nggak punya sukses story. Orang Indonesia itu kalau sukses story-nya bagus, banyak yang niru, ya. Mart itu, ya, Indomaret, Alfamart, kemudian segala macam itu sudah banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Secara teknis saya tidak akan bertanya hal teknis, hanya secara kebijakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini ada berbagai pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari pertama adalah bagaimana tadi yang terakhir mengenai success story SMI yang dalam hal ini bisa diadopsi oleh pemerintah daerah. Kemudian juga bagaimana apa tadi pertanyaannya adalah mengenai PFS tadi, Bu. Apakah bisa difasilitasi seperti itu? Ya, silakan Pak. Baik, makasih Pak Amran. Baik Bapak Ibu, tadi saya catat ada 3 poin ya dari 3 penanya yang
hinting ke PT SMI ke kami. Yang pertama mungkin terkait dengan Bapak tadi dari pasar Bulukumba ya Pak ya. Terkait dengan pasar mungkin kalau experience kami Pak ya, portfolio pasar kami itu banyaknya di pinjaman daerah. KPBU belum ada. Jadi mungkin satu size-nya kecil Pak, di bawah 100 miliar gitu ya, karena KPBU itu mau project 100 miliar, mau 70 miliar, 50 miliar, project 2 triliun, project 20 triliun, itu biaya si badan usaha untuk ikut kurang lebih sama Pak, besar juga gitu. Jadi semakin tinggi proyeknya itu semakin lebih match kepada KPBU, tapi secara lebih rendah nilai proyeknya itu lebih less match gitu ya dengan KPBU. Mungkin ya Pak, karena memang kami belum ada experience juga di pasar, di sektor ini. Namun demikian memang pasar itu merupakan salah satu eligible sektor berdasarkan Perpres KPBU gitu. Berikutnya terkait dengan AP atau user pay, apakah sewa atau jual beli gitu Pak ya, jual beli. Nah ini gini Pak, saya coba kalau Bapak mungkin dari sudut pandang pemerintah gitu ya, mungkin sudah terbayang Pak. Kalau AP Bapak akan keluar dana, membayar AP tersebut, mungkin Bapak hitung itu berapa tahun itu nanti nilainya berapa untuk bisa mengembalikan investasi dengan keuntungan yang layak bagi si badan usaha. Kalau user pay ini yang menjadi kunci Pak. Kalau user pay Bapak mungkin keluar supportnya pemerintah itu nggak banyak gitu ya, ataupun nggak ada bahkan gitu ya. Untuk proyek-proyek yang sangat layak mungkin pemerintah nggak perlu keluar support. Cuman yang perlu ketika Bapak mau offer user pay, yang perlu Bapak pikirkan adalah yang tadi saya sampaikan Pak. 30% investor mau membiayai, 70% bank mau membiayai gitu ya. Jadi itu yang harus di-set di depan. Ketika kita mau bicara pasar, saya nggak tahu itu pasar baru, greenfield, atau pasar udah ada sebelumnya, atau seperti apa. Tapi yang jelas dari sisi bank Pak, kami ada beberapa contoh project yang awalnya di dalam menentukan apakah ini user pay ataupun ini AP atau kombinasi gitu ya. Nggak bisa kombinasi juga, kalau di Indonesia diregulasi dibatasin, kalau AP nggak boleh ada, tidak boleh ada pendapatan lain selain AP. Jadi yang kami lakukan adalah testing ke bank Pak gitu. Hampir di semua proyek kita ketika kita mau menentukan user pay atau AP, kita testing ke bank. Bapak Ibu di perbankan gitu ya, ketika ada proyek ini kami mau bangun pasar, terus kemudian nanti pendapatan dari pasar itu adalah harga sewa dari para penyewa yang akan masuk ke pengelola pasar akan bayar utang ke Bapak Ibu di bank. Dan hampir semua bank yang kami datangi Pak, ketika dia project greenfield, bukan project existing, bukan project brownfield, mereka nggak mau Pak. Kenapa? Karena mereka butuh data, mereka butuh pasar itu 3 tahun terakhir harga sewanya berapa, okupansi sewanya berapa. Mereka butuh data itu untuk mereka menentukan iya atau tidak. Ketika data itu tidak ada, hanya berdasarkan proyeksi, itu mereka tidak mau. Jadi beratnya di situ Pak, ketika project greenfield dan pasar. Jadi most likely itu AP gitu ya, most likely itu AP. Tapi saya kami karena belum ada experience juga di KPBU pasar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait di Cimahi Ibu ya, mungkin klarifikasi dulu Bu, bahwa hotel itu tidak masuk SMI Bu, sektornya SMI karena bukan infrastruktur. Tadi kami mencontohkan hotel beda dengan infrastruktur gitu ya. Infrastruktur itu kewajibannya pemerintah gitu, sehingga pemerintah pilihannya harus biaya pakai APBD. Kalau hotel kan nggak perlu, Bapak Ibu di pemerintah daerah nggak perlu ada anggaran buat bikin hotel tiap tahun gitu ya, tapi kalau infrastruktur pasti ada. Jadi saya membedakan itu, jadi hotel bukan masuk kategori sektor SMI. Yang dari Kota Cimahi tadi mungkin untuk yang persampahan Bu, memang Bu, saya rasa kalau persampahan ini bukan PT SMI yang terlibat tapi Kementerian Keuangan. Di Jawa Barat itu sedang lagi di proses pelelangan untuk Legok Nangka Bu. Saya nggak paham karena bukan proyek kami, ini teman-teman di Kementerian Keuangan. Khusus Jawa Barat saya nggak tahu Cimahi apa masuk atau tidak, tapi saya rasa itu berprogres cukup jauh gitu ya, karena sudah sampai tahap pelelangan. Nah kalau dari kami sendiri memang sampah ini menjadi satu sektor seksi Bu, yang memang menjadi prioritas kami di tahun-tahun ke depan.
di pipeline dan portfolio kami sudah ada sampah. Nah ini nyambung mungkin ke pertanyaan terakhir Pak Moderator, kenapa success story dan KPBU itu bagaimana caranya untuk membuat sukses gitu ya. Jadi ini relate ke pertanyaan berikutnya Bapak. Jadi saya cerita sedikit Pak evolusi Pak dari KPBU. Kebetulan kami terlibat dalam penyusunan regulasi KPBU pertama kali Pak tahun 2005. Jadi evolusinya saat itu dekade 2005-2015 itu Pak SBY waktu itu presidennya mencanangkan 100 model proyek KPBU karena udah ada regulasinya tahun 2005, 2006 dicetuskan sampai dengan 2010 tidak ada satupun Pak yang jalan. Nah kemudian direvisi gitu ya. Nah yang ingin saya ceritakan kunci dari success story KPBU ada dua. Yang pertama adalah maturity dari sektornya, yang kedua maturity dari PJPK-nya. Sektor yang dekade pertama KPBU itu yang sulit banget gitu mau maju-maju itu ada dua. Ini periode pertama KPBU, ketenaga listrikan dan juga jalan tol. Dan di dekade kedua Bapak mungkin sekarang bisa menikmati bagaimana 35 gigawatt listrik gitu ya berhasil dibangun oleh IPP. Jalan tol berapa ribu kilometer yang berhasil. Jadi kita untuk membongkar betul kata Bapak tadi, kita butuh satu success story untuk mereplikasi di proyek lain di berikutnya. Dan ini memang kuncinya sektornya satu sektor kita berhasil buka, proyek lain di sektor tersebut mudah-mudahan bisa ngikut Pak. Dan di awal itu tenaga listrikan dan jalan tol, berikutnya di dekade 2010-an sampai sekarang gitu ya, itu di Kominfo Palaparing dan SPAM. Tapi SPAM masih evolusi nih, mencari bisnis model yang lebih match. Nah dekade sekarang kami ini makanya sektor kami luar biasa banyak Pak sekarang Pak, karena kita mencoba untuk buka pintu gitu satu-satu sektor gitu, dari mulai persampahan, kawasan industri Bapak, kami ada case di Papua Pak, terus kemudian PJU penerangan jalan umum, transportasi, kemudian ada juga IKN termasuk Pak, kami juga akan support untuk investasi, bagian investasinya IKN nanti, dan lain sebagainya. Jadi case-nya adalah satu sektor berhasil kita temukan bisnis model yang match antara kepentingan pemerintah dan juga kepentingan si badan usaha dan juga kepentingan bank, proyek lain akan direplikasi. Jadi itu PR kita bersama, dan itu kalau lihat dari evolusinya ya take years gitu ya, butuh waktu cukup panjang untuk buka satu, tapi abis itu langsung cepet gitu. Contohnya jalan tol, satu berhasil, dua berhasil, langsung banyak gitu yang berhasil. Jadi kurang lebih gitu Pak jawaban saya. Dan terkait dengan persampahan, itu merupakan salah satu sektor prioritas kami Bu, untuk yang kita coba buka unlocking the challenge gitu ya, buat investasi bisa masuk di persampahan. Kalau khusus Cimahi saya nggak paham, tapi apakah udah masuk ke role-nya Logok Nangka. Tapi kalau kami ada beberapa pipeline persampahan yang akan kami bantu di tahun ini dan tahun depan dan beberapa tahun ke depan. Mungkin itu Pak kami. Terima kasih. Ya terima kasih. Kemudian lanjut ke Bu Mayang Bu. Kalau ada yang dijawab sekalian Bu, ada titipan pertanyaan Bu, apakah BKPM memfasilitasi pelatihan atau workshop untuk iPro Bu? Ya silakan Bu. Ya, makasih Pak Amran. Mungkin saya jawab pertanyaan dulu dari floor ya Pak ya. Tadi pertanyaannya kurang lebih yang saya tangkap adalah apakah yang tadi kita siapkan iPro itu atau peta peluang investasi ini apakah dijamin laku? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya Pak. Nah ini sebetulnya adalah challenge buat kita semua gitu ya. Bagaimana kita bisa menangkap appetite dari investor itu seperti apa, bagaimana caranya. Nah ini sebetulnya sangat perlu bahwa dokumen promosi kita tuh harus, aspek pasarnya itu harus kuat, aspek market demandnya itu harus kuat. Misalnya seperti ini, apakah di sektor tertentu misalnya Bapak Ibu mau mengembangkan atau menyiapkan proyek pakan ternak seperti itu, apakah demandnya ada? Apakah kalau kita bikin misalnya di sini mungkin sudah oversupply ya Bu ya kalau di sini. Lalu kalau misalnya kalaupun ada harganya berapa? Misalnya seperti itu.
Kemudian gimana kita memastikan bahwa proyek kita ini layak atau bersaing dan diminati investor? Kita harus mendekati, pertama kita harus mendekati existing playernya. Kita harus mendekati existing playernya. Kita minta pandangan mereka, apakah ini bisa kita layak kita tawarkan kepada investor atau tidak gitu. Kedua, kita dekati ke calon off-takernya. Kalau kita kita siapkan proyek itu dengan produknya seperti ini, apakah mereka akan mau mengambil produk dari kita, misalnya seperti itu. Hal lainnya tentunya apa yang membuat peta peluang ini kita bisa ditangkap oleh investor adalah kekuatan promosi Bapak Ibu. Sebagai informasi, kalau mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa BKPM sudah punya perwakilan di 9 wilayah negara, investment promotion center gitu ya, di 9 wilayah negara yang kita bisa manfaatkan. Kita bisa minta bantuan untuk mereka bisa sounding ke wilayah negara masing-masing, mereka bisa menangkap demand dari negara masing-masing, dan kita bisa bantu untuk pengayaan untuk proyek kita di sini. Untuk 47 proyek yang sudah kita siapkan peta peluang investasinya, sebagai informasi sudah ada 9 proyek yang sudah mulai penjajakan. Jadi artinya sebetulnya ini langkah yang sangat baik dan memang harus dimulai. Tentunya ini dengan perbaikan-perbaikan dari sisi perizinan misalnya, kemudian teknis pelayanan, insentif dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Pak Amran. Kemudian yang satu lagi workshop ya. Sebetulnya kami belum punya program khusus Pak Amran, tapi beberapa kali memang kami diundang untuk pendampingan penyiapan iPro dan prinsipnya kami siap sharing saja gitu Pak Amran. Oke, ya terima kasih Bu. Mungkin itu menjawab pertanyaan dari beberapa teman di daerah. Apakah BKPM bisa melakukan asistensi untuk iPro workshopnya? Bu, mungkin dari Bank Indonesia Bu bisa menjawab pertanyaan tadi. Cek, ya terima kasih. Yang pertama izin saya menanggapi Pak Mahfud ya Pak. Yang pertama terkait dengan cold chain tadi ya, ada isu terkait pergudangan dan juga logistik ya. Jadi kalau tadi di tayangan saya itu ada peluang yang cukup tinggi juga untuk investasi yang masuk gitu ya. Cuman sementara ini kalau misalkan peta di Sulawesi Selatan, mohon izin kami belum punya secara spesifik gitu, tapi kita bisa memanfaatkan dari industri terkait yang sudah punya gitu ya, di industri di Makassar gitu misalnya. Jadi saya mengetahui beberapa pemilik gudang di dekat pelabuhan yang biasanya itu mengelola produk perkebunan, mereka sudah alih ke cold storage untuk perikanan. Jadi mungkin bisa melalui jaringan itu atau bisa memanfaatkan startup. Jadi kalau ada startup yang di rantai beku dan rantai dingin itu ada Crowdable gitu ya, gudang online Indonesia, kemudian Pasar Now, kemudian ada Fresh Factory. Jadi mungkin bisa melalui itu juga gitu Pak, tapi mohon maaf nanti itu mungkin PR kami ke depan Pak. Jadi memang sudah banyak juga yang menanyakan kepada kami terkait dengan cold chain tersebut gitu. Kemudian yang tadi terkait dengan daging sapi, daging gitu ya Pak ya, daging itu memang menarik Pak. Jadi saya notice ketika 2 bulan yang lalu ke Sulawesi Selatan, memang saya melihat, maksudnya cari fresh meat itu lumayan sulit gitu ya. Jadi kalau itulah gunanya kami bersama provinsi itu melakukan investment challenge. Jadi di tahun ini itu ada proyek dari Kabupaten Bone untuk melakukan peternakan terpadu gitu, sapi pedaging gitu. Jadi itu yang masuk. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu melihat di daerah di Sulawesi yang Bapak kelola gitu, maksudnya ada potensi lapangan atau misalkan lahan yang cukup luas seperti peternakan sapi gitu ya di daerah NTT gitu ya. Nah itu bisa diajukan, dicoba dihitung untuk menjadikan iPro gitu dan ditawarkan gitu. Ini kemarin proyek dari Bone ini masuk ke 5 besar yang hari ini juga presentasi di hadapan juri, termasuk di hadapan BKPM. Mudah-mudahan nanti akhir tahun bisa ready untuk dijual proyek ini.
Kemudian tadi ya Pak, dari maaf tadi saya notice di belakangnya Pak Mahfud menanyakan proyek yang sudah ditawarkan itu sebenarnya seperti apa Pak? Yang tadi sebenarnya sudah diulas oleh Pak Delano dan Ibu juga terkait dengan pasar ya Pak. Kalau saya mungkin menyoroti dari proses penjurian di Investment Challenge yang saya ikuti Pak. Jadi proyek yang ditawarkan oleh daerah tadi biasanya itu belum yang paling sulit untuk ini ada clean and clear-nya. Tadi kalau Pak Delano tadi di tayangannya ada bel gitu ya, yang paling bawah itu legal dan perundangan itu yang masalah tanah itu yang cukup menantang di kita. Tapi dari hasil promosi selama 2 tahun di Pinisi Sultan dari website itu sudah banyak sekali one-on-one meeting yang sudah dilakukan dan sudah ada MOU tindak lanjut, terutama di yang pertama di Kiba ya, kawasan industri Bantaeng, kemudian juga ada tindak lanjut di Makassar Newport itu ya, sudah penjajakan, ini tinggal keputusannya seperti apa. Jadi mungkin proyek-proyek yang sudah ditawarkan itu sudah ada tindak lanjut. Kebetulan juga kami difasilitasi oleh Kedutaan Inggris, hari ini juga ada Ibu Erlina yang hadir yang juga memfasilitasi pertemuan di beberapa proyek Sulawesi Selatan di London. Sebenarnya kemarin tanggal 27 Oktober itu ada 4 proyek, Makassar Newport, kemudian palm oil di Luwu Utara, kemudian ada LTB Janeponto kalau nggak salah ya, satu lagi saya lupa. Jadi ada 4 proyek yang ditawarkan di sana gitu Pak. Jadi mudah-mudahan membawa hasil Pak, yang dari yang kita tawarkan. Jadi memang yang dilihat itu adalah proyek-proyek yang memang kita butuhkan dan secara market gitu ya, itu ada pengembalian investasi yang cukup waktu dan juga cukup nominal, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Mungkin terakhir dengan Pak Agif kalau ada yang ditanggapi Pak. Iya Pak, tadi terkait workshop ya, kami dari pemerintah provinsi juga senantiasa bekerja sama dengan Bank Indonesia, ini sering mendorong kabupaten kota khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk kita dampingi, karena kami di provinsi kami tidak punya wilayah Pak, kami tidak punya wilayah, yang punya wilayah adalah teman-teman dan bapak-bapak di kabupaten kota. Jadi walaupun itu informal dan insya Allah tahun depan kita akan formalkan dalam bentuk kegiatan workshop untuk investment project ready to offer, dan juga yang paling penting memang dalam penyusunan IPRO seperti yang disebutkan Ibu tadi adalah clean and clear-nya, dan juga yang pasti adalah komitmen pemerintah daerahnya. Iya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Oke, ada? Oh, silakan Pak. Tes. Terima kasih. Saya dari Pemko Loksmawe Aceh. Mungkin pertanyaan saya kepada BKPM, yaitu bahwa di Loksmawe ada Kek Arun yang didirikan dengan PP nomor 5 2017. Kemudian sampai dengan sekarang belum ada progres yang berarti, karena kami mencatat bahwa salah satu investor sudah banyak yang datang ke Kek Arun untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Loksmawe di Kek Arun. Namun salah satu kendala adalah adanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 33 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik daerah, di mana di dalam pasal 10 disebutkan bahwa jangka waktu sewa barang milik negara paling lama 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian, dan hampir semua investor itu mereka meminta jangka waktu sewa barang milik negara itu paling lama itu 25 tahun. Jadi mungkin harapan kami melalui BKPM bisa diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk direvisi PMK tersebut sehingga Kek Arun bisa berfungsi. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, silakan Pak.
Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabri Pak dari kota Cilegon. Mungkin yang saya tanyakan langsung ke Bu Mayang. Kalau kita lihat Pak, Cilegon itu adalah kota dengan investasi yang lumayan. Kemarin juga menerima penghargaan dari Menteri BKPM. Mungkin yang kami tanyakan terkait dengan bentuk investasi, karena kami merasa investasi yang masuk ke Cilegon itu rata-rata padat modal. Satu sisi kami juga mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, ini yang menjadi polemik kami di daerah. Mungkin ada solusi dari Kementerian BKPM terkait dengan industri, apabila industri itu akan diterapkan dari satu wilayah, mohon juga diundang investasi turunannya. Jadi satu sisi padat modal dan padat karya itu bisa berdiri dari dalam satu lokasi. Tuh, karena UMK kami tertinggi, salah satu tertinggi di Banten. Satu sisi kalau kami menerapkan UMK-nya untuk produk-produk yang rendah, itu mungkin tidak akan masuk. Jadi kami mohon juga ada kebijakan dari BKPM bagaimana solusi untuk suatu daerah yang punya investasi padat modal dan padat karya itu bisa menjadi satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan promosi dan peluang investasi. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Medan, ada sub sektor yang mungkin bisa dibentuk. Karena kalau kita lihat, salah satu tingkat inflasi yang terjadi adalah satu daerah kekurangan, satu daerah kelebihan. Memang kerjasama antar daerah kita akan coba padatkan, tapi mungkin tadi dari Sulawesi produk pertaniannya bisa untuk menyokong wilayah Jawa seperti itu. Nah, ini yang mungkin ada slot-slot di Kementerian BKPM untuk daerah-daerah bisa mempromosikan investasinya. Jadi tadi kalau yang Ibu Mayang sampaikan sudah melakukan FS untuk wilayah yang besar, tapi mungkin daerah juga punya FS yang bisa mereka jual. Nah, slot ini yang kita butuhkan untuk kita pasarkan juga. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ada satu lagi sebelum kita 3 orang yang bertanya. Oke, mungkin langsung saja Ibu, karena ini pertanyaan ke BKPM, bisa langsung dijawab. Ya, makasih Pak. Untuk yang sewa tadi ya Pak ya, yang PMK, mungkin kami nanti akan bisa bantu koordinasikan, tapi untuk yang Kementerian Keuangan mungkin Pak Delano nanti bisa mungkin menambahkan. Kemudian yang untuk Bapak dari Cirebon Pak, sebetulnya kita tidak membeda-bedakan ya peluang investasi sektor apa saja yang harus dikembangkan dalam satu wilayah gitu. Kami pun dari Kementerian Investasi tidak mematok seperti itu, tapi sebetulnya itu kembali dari bagaimana daerah merencanakan pengembangan wilayah di wilayahnya masing-masing. Apa yang kami lakukan dalam previsibility study adalah sebetulnya bukan kami meng-create proyek yang baru,
tapi sebetulnya itu adalah proyek-proyek dari daerah yang mungkin memang belum terangkat, potensi-potensi daerah yang belum terangkat. Apakah itu investasi yang sifatnya padat modal ataupun investasi yang padat karya, selama itu sesuai dengan tata ruang yang ada di daerah, kemudian apakah kawasan peruntukan industrinya mendukung dan lain sebagainya, itu sangat bisa dikembangkan. Kemudian tadi Bapak sampaikan apakah ada peluang untuk previsibilitas tadi yang disiapkan daerah untuk dipromosikan. Sangat bisa Pak, silakan dikomunikasikan di Kementerian Investasi, ada unit pengembangan potensi daerah atau P2D. Di unit tersebut juga yang mengelola website potensi investasi regional, dan secara berkala memang mengupdate informasi-informasi potensi investasi daerah di website tersebut, sehingga kami rasa itu juga bisa diakomodir oleh BKPM Pak. Mungkin itu dulu Pak Amran. Oke, terima kasih Bu. Ini rupanya karena banyak yang dekat atau tahu nomor saya, jadi ada yang itu dengan melalui handphone Bu, Pak. Ini ke SMI, lebih kepada ini Pak, tadi best practice yang telah dilakukan dengan daerah Pak, itu dengan daerah apa saja misalnya, terus proyeknya apa dan model kerjasamanya seperti apa dan berapa lama Pak. Silakan Pak. Baik Pak, terkait dengan best practice kunci ya bagi KPBU gitu ya. Yang pertama, KPBU ini adalah bukan cuma di Indonesia Pak. KPBU ini adalah model yang sudah banyak dilakukan, satu awalnya di negara maju, terus kemudian di negara berkembang pun mulai marak gitu, Filipina, India, Argentina gitu ya. Nah yang pertama yang kita lihat biasanya untuk success story-nya di luar dulu Pak. Di luar negeri ada nggak tuh sektor itu berhasil? Mereka tuh gimana gitu ya bisa berhasil. Nah itu yang kita bawa ke sini Pak. Nah itu contohnya tadi saya bilang di electricity, di power plant sama di jalan tol. Kemudian sektor yang udah berhasil di kita bawa dari sana adalah sektor air minum. Walaupun kendala di air minum, masalahnya bukan di KPBU-nya nih, kemampuan PDAM buat nyerap. Sekarang masalah di air minum tuh di situ. Airnya udah ada, supply-nya udah ada dari KPBU, tinggal PDAM-nya nyerap. Cuman ini bukan masalah sederhana, yang kita ada 2 pipeline portfolio air minum lagi saat ini sedang berjalan, kita mau coba selesaikan di urusan sampai hilir. Terus kemudian Palaparing tadi Pak, Palaparing itu success story-nya karena dia ada dana USO namanya. Ini yang sulit ditemukan di PJPK lain gitu ya. Mereka ada, jadi kalau Indosat, Telkomsel, itu mereka ketika melakukan bisnisnya itu membayar dana USO kepada Bakti atau Kementerian Kominfo. Nah dana tersebut dikelola oleh BLU. Nah dana itulah yang akhirnya mereka jadikan source untuk pembayaran AP Pak. Jadi ada masukan gitu ya. Nah ini mungkin di Pemda itu mengandalkan PAD mungkin ya, atau PNBP. Itu yang mungkin success story di KPBU di Kominfo di Palaparing. Terus kemudian bandara mungkin kami juga berhasil kemarin Batam Incheon sama Angkasa Pura II masuk Pak. Angkasa Pura I sama Incheon masuk di Batam. Itu karena di brownfield. Kita udah punya data. Passengers ada berapa, berapa juta pax passengers, berapa kilogram kargo, itu sudah ada data semua karena dia brownfield. Terus kemudian mau dikembangin kan gitu. Nah, tapi baseline-nya kita pakai yang udah ada karena itu data real gitu ya. Data real yang bagi investor dan perbankan itu hal yang sangat berharga. Yang mungkin di project-project greenfield nggak ada. Gitu. Yang project greenfield kita pakai proyeksi Pak. Oh nanti tahun pertama operasi itu akan ada penumpang sekian. Nah itu udah didiskon banget itu investor sama lenders akan mendiskon sekali, sehingga untuk project-project yang sifatnya greenfield ini yang kita lagi masih cari Pak bisnis modelnya, gitu. Bahasa kita bisnis modelnya di sektor-sektor tertentu. Sampah, kalau sampah isunya ini hulu hilir Pak. Jadi gini, untuk bangun suatu pengelolaan persampahan di ujung ya, di TPA gitu ya, itu kan butuh investasi. Tujuan dari pemerintah daerah adalah bagaimana caranya agar sampah bisa direduksi Pak. Itu tujuan dari pemerintah daerah. Itulah tugas pemerintah daerah. Pengelolaan sampah
nyampe TPA tanah terbatas sudah pasti, apalagi kalau kota besar, betul Bapak, apalagi kalau kota besar tanah terbatas, gimana caranya supaya sampah yang terus dihasilin setiap hari bertonton itu cukup tuh lokasinya. Pilihannya adalah gedein lagi which tanah terbatas atau pakai teknologi di dalamnya. Ketika ada teknologi di dalamnya ada price di sana, price yang harus dibayarnya melalui apa? Melalui satu tipping fee, biasanya itu yang menjadi kendala di proyek persampahan selama ini. Tipping fee-nya untuk bayar proyek sebagai visible dan bankable nggak masuk affordability-nya Pemda gitu. Pemda, waduh tipping fee buat supaya ini proyek layak mahal. Dicarilah alternatif revenue, ya dari RDF lah, ya dari kompos lah, ya dari listrik lah gitu ya. Which itu didiskon Bapak Ibu semua. Kenapa? Bank melihat suatu, kecuali udah ada PPA-nya di depan sama PLN. PLN komit misalnya ngambil listriknya dalam 20 tahun ke depan harganya sekian, ininya sekian, itu baru bisa di bank bisa approve. Tapi kalau enggak ya kita harus baseline-nya harus bagus Bu gitu ya, backupnya tipping fee gitu, memang isunya di situ. Nah untuk naikin tipping fee yang kami sedang coba bersama Kemenkyu dorong adalah hulu Bu, Bapak Ibu semua. Hulu dari sisi pengelolaan dan retribusi. Kebetulan Kemendagri sudah mengeluarkan Permendagri 7 2021 di mana ya tipping fee tergantung kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal tergantung dari retribusi dari masyarakat. Retribusi masyarakat tergantung dari ability to pay, willingness to pay, dan bagaimana tergantung dari pelayanan yang Bapak Ibu sampaikan ke masyarakat. Jangan sampai retribusi di charge terus kemudian nggak diangkat sampahnya gitu kan. Nah itu jadi integrasi hulu hilir inilah yang menjadi mungkin contoh sukses nanti yang kita coba di proyek persampahan dan sektor-sektor lainnya Pak. Jadi kita akan mencari contohnya misalnya transportasi perkotaan, itu heavy capital Pak. Bangun LRT, bangun MRT, itu kapasitasnya gede banget dibandingin sama tarif kita nggak bisa mahal-mahal. Kenapa? Di sektor transportasi, karena kalau kita tarif mah nggak ada yang naik Pak gitu. Jadi kombinasi antara tarif dan juga traffic gitu ya, itu kita harus cari equilibriumnya sehingga masyarakat affordable buat naik itu dipakai akhirnya dan banyak. Dan mostly memang akhirnya proyeksi itu di bawah semua. Kita bicara MRT, apalagi Palembang buat Asian Games waktu itu kan, itu jauh di bawah, trafficnya di bawah proyeksi. Jakarta aja yang udah rame itu masih di bawah proyeksi. Itulah proyeksi gitu, itulah yang tidak disukai oleh bank. Makanya bank lebih suka dia adalah data real. Udah beroperasi 2-3 tahun sampai 5 tahun, itu bankable banget itu. Dia akan lihat aja kemampuan bayar dari proyek tersebut. Nah ini mungkin Pak, di tiap sektor kita harus cari bisnis model. Yang sudah berhasil itu 4 sektor, electricity, jalan tol, kominfo, spam, sisanya kita lagi coba cari. Transportasi mungkin Pak Menhub banyak juga nih belakangan ini, Makassar Parepare kemarin itu proving ground, PJU juga udah ada yang berhasil Pak. Nah ini kita coba bersama-sama Pak, baik kami dari SMI sebagai development agentnya pemerintah bersama saudara kami namanya PT PII dan juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan titipan lagi. Ibu mengenai pembangkit listrik energi terbarukan itu ada permasalahan di output di listrik. Itu hubungannya bagaimana Bu ketika output energi terbarukan itu dijual? Katanya itu harus berhubungan dengan PLN seperti itu Bu. Mungkin dari BKPM atau dari provinsi bisa bertanya menjawab. Ya, silakan. Ya. Iya betul Pak, memang itu juga salah satu yang kami hadapi juga Pak. Apapun jadi nanti PLN modelnya akan mengeluarkan sertifikat ya kalau tidak salah. Memang itu yang belum bisa kita antisipasi sih Pak sejauh ini. Tapi kami masih mempelajari dan berkoordinasi dengan PLN karena kebutuhan EBT ini untuk industri, apalagi industri yang membutuhkan listrik yang sangat besar itu mau tidak mau di global sudah didorong ke arah yang green energy. Jadi memang ini mungkin masih menjadi tantangan kita juga Pak. Oke. Mungkin dari Pak Agif tadi ada mention di situ ada PLTB ya Pak. PLTB bagaimana proses investasinya dan output yang dihasilkan yang selama ini Pak? Iya, kalau di Sulawesi Selatan yang Tolo 1 itu kan sudah berjalan ya. Dan yang sementara kita dorong juga ini Tolo 2 yang memang diharapkan ini dapat membantu dan juga menghasilkan kurang lebih 73 megawatt
nantinya untuk di Sulawesi Selatan, dan memang untuk saat ini Sulawesi Selatan masih surplus Pak, surplus listrik ya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, kembali ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin saya hanya share dari kegiatan yang dilakukan oleh Kota Cilegon terkait dengan sampah. Jadi kami pertama mendapat bantuan dari PLN Bu untuk studi untuk 10 ton pertama. Jadi hasil studi yang dilakukan oleh PLN, kami diberikan bantuan kemarin oleh PLN 10 miliar untuk 30 ton pengelolaan sampah. Permasalahannya adalah hasil sampah itu bisa digunakan oleh pihak lain atau tidak. Nah, alhamdulillah kebetulan kami memiliki pembangkit listrik Suralaya, pembangkit yang memasok listrik Jawa Bali Pak. Jadi hasil yang kami peroleh sehari 30 ton, sedangkan PLN membutuhkan 200 ton per hari pengganti batu bara. Harganya 80% dari harga batu bara. Jadi mungkin untuk wilayah lain yang memiliki pembangkit listrik, mungkin pola ini yang bisa dipakai Pak, seperti itu. Jadi kami alhamdulillah mungkin nanti ada penayangan di G20 di Bali, termasuk yang pertama di Indonesia, seperti itu. Nah ini yang mungkin kerjasama yang disampaikan oleh dari SMI, ini yang pola-pola kerjasama dengan PLN ini yang perlu dikembangkan, karena mereka diberikan jatah 5% dari batu bata yang digunakan itu dapat menggunakan RDF. Kira-kira itu Pak, kami dari Cilegon siap untuk bertukar pikiran dan membantu rekan-rekan yang di daerah lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin kita ada pesan dari panitia karena ini adalah acara terakhir, jadi sambil menunggu Ibu Wakil Wali Kota untuk menutup ini ada pertanyaan lagi Bu, sekali lagi Bu, mengenai investment challenge tadi, apakah nanti inisiasi Bank Indonesia itu bisa langsung pendampingannya sampai sejauh apa Ibu nanti dari setiap pemenang, sehingga daerah-daerah lain itu bisa dibantu untuk mengikuti seperti itu Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi memang yang pertama leadnya memang dari provinsi ya, DPMPTSP provinsi. Prosesnya dulu ya Pak. Jadi dari provinsi DPMPTSP menghubungi DPMPTSP seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian setelah itu mereka diminta untuk memasukkan proyek gitu ya, prosesnya ya, proyek yang ingin dikembangkan, boleh satu, boleh banyak. Jadi tahun ini kami ada peningkatan dari tahun lalu. Jadi tahun lalu 18 proyek yang masuk, tahun ini menjadi 24 proyek dari 21 kabupaten kota gitu ya. Bervariasi Pak, jadi bisa apa saja, dari apa namanya pertanian, kemudian juga ada infrastruktur gitu ya, dan juga apa namanya energi gitu yang ditawarkan. Dapat menggunakan jasa konsultan ataupun juga ini memang inisiasi yang dibikin sendiri oleh Pemda. Nah setelah dari itu kita lihat screening gitu ya, di screening bersama-sama berbagai pihak untuk tahap satunya. Kita lihat dari semua aspek, jadi dari apa legalnya, legal perundangannya, kemudian kesesuaian dengan terutama kesesuaian dengan perencanaan ya, dari provinsi, kota, kabupaten, dan juga dari aspek pemasarannya gitu ya, bagaimana misalkan proyek ini payback periodnya itu sampai berapa lama, kemudian dia
apa namanya investasinya itu diperkirakan akan berapa tahun gitu ya, itu yang kita lihat bersama-sama Pak. Kemudian screening kedua tentunya visit gitu ya, visit ke lokasi, apakah benar memang lokasi yang ditawarkan itu memang lokasi yang sesuai. Nah kemudian setelah itu baru ke tahap ketiga, itu penjurian yang hari ini eksternal dengan BKPM juga dan juga akademisi dilihat dari berbagai sisi oleh yang dipresentasikan oleh pemerintah daerah. Nah setelah itu ketika sudah dipilih tentunya itu akan masuk dalam proyek investasi yang akan ditawarkan bersama-sama Pemprov di presentation book di Invest in South Sulawesi itu yang di inisiasi Pinisi Sultan. Kemudian kita ikutkan dalam berbagai promosi. Tapi sebelumnya Pak, jadi tentunya kita ada diskusi bersama-sama untuk membentuk presentasinya itu, maksudnya presentasi project IPRO-nya itu yang baik gitu. Tentunya itu bukan kembali lagi Pak, jadi yang jadi isu itu adalah PIC ya. PIC, kembali lagi PIC nih, karena begitu kita berhubungan misalkan dengan yang tertulis di situ seharusnya bisa menjawab gitu ya. Nah itu yang challenge masih. Tapi setelah itu tentunya kita terus dampingi. Untuk yang tahun ini kita coba setelah lulus yang menang gitu ya, nanti akan kami dampingi lagi untuk lebih mengupgrade iPro-nya sehingga betul-betul iPro menurut BKPM gitulah sesuai gitu, karena memang ada keterbatasan dari masing-masing iPro itu, jadi ada beberapa hal yang memang masih jadi masukan untuk di-upgrade gitu. Setelah itu baru kita tawarkan dalam forum-forum. Jadi forum-forum untuk tahun 2022 itu cukup banyak Pak. Jadi yang pertama kita ikut sertakan dalam Belt and Road Summit, kemudian juga Indonesia Investment Forum di di New York secara online waktu itu. Kemudian yang ketiga itu di London yang barusan difasilitasi oleh British Embassy dari atas surat dari British Embassy gitu. Jadi ada undangan khusus bagi Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa hadir dan mempromosikan produk-produknya di Sulawesi Selatan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin melanjutkan tadi pernyataan Ibu mengenai PIC ini juga bisa ditanyakan ke Pak Agif ya Pak. Karena kebetulan di sini ada teman-teman dari Konsulat Jenderal juga yang ketika iPro itu dibaca oleh mereka ternyata PIC-nya berbeda gitu. Itu bagaimana Pak dalam hal ini? Ya, itu memang menjadi salah satu kendala kita juga ya, terutama juga untuk teman-teman dalam penguasaan bahasa. Makanya terkadang juga pada saat Belt and Road Summit juga biasanya beda juga yang kemarin. Itu menjadi salah satu tantangan juga dan hambatan yang insya Allah kita dengan bantuan Bank Indonesia dan juga dari teman-teman konsulat, insya Allah kita akan perbaiki lagi ke depannya. Dan terkait dengan iPro ini, kami juga sangat mengapresiasi Bank Indonesia supportnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan, di mana memang 2 tahun belakang ini kita kencang. Pada saat pandemi kemarin kita juga tetap mengadakan itu, dan memang yang menjadi kendala dari teman-teman kabupaten kota kadang-kadang dalam penyusunan iPro-nya itu bagaimana studi kelayakan finansialnya, bagaimana return of investment yang baiknya, dan itu yang nanti kami dari provinsi dan juga dari Bank Indonesia menilai dan juga mungkin membimbing pendampingan untuk itu mungkin itu Pak. Oke. Mungkin sebelum kita tutup ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ini karena lampunya Pak menghadap ke kita jadi agak-agak ini terhalang ya. Silakan Pak.
Mungkin pertanyaan tambahan Pak untuk SMI terkait skema. Sebentar Pak, kebetulan Ibu Wakil Wali Kota sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Alwis. Ya silakan Pak. Ya, terkait skema investor, ini kan equity 30%, lender 70% bisa dari bank. Nah, apakah opsi lender ini bisa diterbitkan, apakah juga pemerintah maupun swasta bisa menerbitkan obligasi apa sukuk untuk mensupport kebutuhan capexnya Pak? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Langsung Pak ya? Ya silakan. Iya Pak, bisa Pak. Jadi sukuk contohnya Makpar kalau nggak salah pakai SBSN ya. Apa namanya, Makassar Parepare yang di kereta api itu sebagian besarnya pakai SBSN Pak. Surat berharga, intinya pemerintah Republik Indonesia nerbitin surat utang untuk membiayai sebagian dari capex. Nah, cuman masalahnya ketika kita bicara ini namanya blended finance Pak, ada dua sumber yang berbeda. Yang SBSN ini kan pakai pengadaan barang jasa. Betul. Yang satu lagi pakai KPBU. Nah, itu kita sebut ada interface risk Pak. Kalau yang satu nggak nyambung sama yang lain, atau baik dari sisi teknis maupun dari sisi waktu, di spam juga gitu, produksinya pakai KPBU, instalasi pengolahan airnya, reservoirnya pakai KPBU, pipa transmisinya pakai KPBU, masuk ke JDU, jaringan distribusi utama, pakai bantuan PU, APBN. Ya, daerahnya distribusinya yang tersier yang sampai ke rumah-rumah pakai PDAM. Masalahnya di teknis mungkin lebih kecil lah ya masalahnya ya, orang jago-jago Pak kalau teknis kita nyambungin gitu ya. Nah, yang masalah waktu, satu delay aja berantakan semua, satu nggak match aja gitu ya, berantakan semua. Sama nih misalnya pasar dibangun sebagian dari nerbitin obligasi gitu Pak ya, bikin obligasi pemerintah gitu ya untuk bantuin itu. Tapi saya nggak tahu tuh pemerintah daerah udah bisa ya Pak ya nerbitin obligasi ya. Kalau lihat POJK-nya sudah Pak. Ya, itu opsi Pak, itu opsi. Ya. Atau pinjaman daerah paling yang udah proven kan misalnya pinjaman daerah ke SMI gitu ya, Pemdanya untuk bangun pasar. Ini yang memang banyak pasar di kita pinjaman daerah. Kalau KPBU mungkin nature-nya belum pas gitu ya, mungkin ya. Karena gini Pak, pihak swasta nih disuruh bangun pasar Bapak gitu ya di Pemda, saya mah mendingan bangun mall, udah jelas tarifnya saya bisa mahal. Di Bapak kan tarif pasti dibatesin, tarif sewa. Mau jual juga dibatesin pasti karena kepentingan publik. Mendingan saya bikin mall, lebih jelas bagi saya, risiko saya nanggung, return saya nanggung. Kalau ini enggak, risiko yang saya nanggung, return dibatesin gitu. Pasti di tarifnya kan pasti dibatesin sama Bapak. Nggak mungkin mahal-mahal sewanya kan? Karena publik gitu ya. Makanya tadi saya bilang infrastruktur kewajiban publik. Harus itu tanggung jawab Pemda gitu. Tapi karena memang ada keterbatasan fiskal, makanya ada opsi-opsi seperti KPBU, blended finance, pinjaman daerah dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin itu adalah akhir dari sesi kita kali ini. Karena waktunya sudah cukup siang, kita beri aplaus untuk keempat pembicara Bapak Ibu. Mungkin setelah ini kalau ada pertanyaan langsung, mumpung Pak Delano dan Ibu dari BKPM masih ada, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya kepada mereka, mungkin juga ke Bank Indonesia dan penanaman modal. Demikian, saya tidak akan menyimpulkan apapun karena kita tahu sama-sama KPBU ini adalah sebuah proses bersama. Banyak hal-hal teknis, hal-hal yang sangat krusial yang memang harus kita pelajari bersama-sama dan yang harus kita siapkan. Untuk itu saya moderator dan para pembicara kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada moderator dan keempat narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan plakat atau cindera mata kepada moderator dan keempat narasumber kita pada hari ini.
Baik, selanjutnya kami undang kepada Ibu Febrina, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Agif Satriawan Alimuddin, SSTP, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Mayang Sari, Direktorat Perencanaan, Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Bapak Delano Dalo, Division Head Project Development PT Sarana Multi Infrastruktur Persero untuk menuju ke panggung utama, dan Bapak Amran Silalahi untuk juga menuju ke panggung utama, dan kami mengundang Ibu Haja Fatmawati Rusdi MM untuk menyerahkan plakat kepada moderator dan keempat narasumber kita pada hari ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh foto bersama dengan Ibu Wakil Wali Kota Makassar bersama dengan moderator dan keempat narasumber kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Pengurus APEXI diwakili oleh Direktur Eksekutif Bapak Alwis Rustam. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Wakil Wali Kota, Bu Fatmawati, 5 menit saja. Bapak Ibu yang terhormat yang masih bertahan, kita sudah berkumpul 3 hari di ruangan yang berbahagia ini, ruangan yang sangat megah ini. Hari pertama banyak sekali masukan dan hal-hal baru dalam konteks bagaimana isu ini sesuai dengan topik kita dalam rapat teknis ini. Para sekda, ada puluhan wali kota, ada perwakilan dari kota-kota APEXI. Di hari pertama sudah menyampaikan hal-hal yang menarik, honorer non ASN, anggaran APBN untuk dana kelurahan tahun depan, pagu DAU dan lain-lain. Hari kedua kemarin gak kalah menarik, luar biasa. Hari ini sebetulnya juga nggak kalah menarik, walaupun audien saya lihat agak berkurang karena banyak delegasi para pejabat pemerintah daerah yang juga dikejar setoran sebetulnya di bulan-bulan seperti ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang bertahan. Bapak Ibu, di APEXI kita sebetulnya di 3 hari ini
baru membahas sebagian kecil dari tantangan-tantangan pemerintah kota 98 kota di Indonesia. Hari ini kita ngomongin economic recovery, bagaimana tidak hanya recover ekonomi kita, tapi juga tumbuh. Kita sudah membahas kemarin tata kelola pemerintahan dan advokasi anggaran. Hari ini sebetulnya membahas investasi, tapi kan ada dua lagi ya, spending government dan ekspor impor. Tadi juga dibahas sebetulnya bagaimana sesama kota juga bisa saling silang gitu. Yang investasi ini juga menuntut untuk spending government juga harus kuat ini di Pemkot. Jadi silpa nggak boleh kebanyakan juga, walaupun kami tahu semua itu ada tantangannya. Investasi ada masalah APH, ada persoalan regulasi dan lain-lain. Tadi dibahas, kalau dibicarakan mudah ya, mengomongin investasi, multi years, pinjaman daerah dan lain-lain. Tapi mohon maaf, di daerah itu sengkarutnya luar biasa. Jadi ini nggak akan tiada henti ini, nggak hanya selesai dalam 1 kali 2 pertemuan. Apeksi akan mendampingi seluruhnya, wali kota, sekda, kepala bapeda, OPD manapun, bahkan stakeholder, bahkan perguruan tinggi, media dan komunitas yang ada di kota. Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita pada hari ini melengkapi dari sekian banyak list tuntutan kita supaya pertumbuhan dan economic recovery di 98 kota apeksi itu tumbuh gitu. Tahun depan kita juga akan merumuskan hal-hal yang lebih konkret walaupun global. Di rapat teknis ini kita sudah melahirkan beberapa hasil yang sudah diekspos media dalam 2 hari ini, dan hari ini mudah-mudahan juga terjadi investasi yang lebih baik, dan tidak hanya investasi tapi juga spending government, tapi juga surplus dan tingkat konsumsi produk unggulan dan jasa unggulan di kota masing-masing. Kami dari pengurus Apeksi, saya selaku Sekretaris Dewan Pengurus Apeksi mewakili Ketua Dewan Pengurus bersama tim direktorat dan jajaran, kami hadir semua di sini. Ada Bu GM, ada para managers, semua mengawal dan mendampingi. Terima kasih luar biasa kepada pemerintah Kota Makassar yang menjadi tuan rumah. Ini perlu aplaus kepada Pak Wali, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Pak Asisten, hormat Pak, Bu Kabak, semua teman-teman di Pemkot yang bahu-membahu, apapun kendalanya kita apresiasi, dan ini suatu hal yang mudah-mudahan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, amin. Dan Bapak Ibu yang hadir, sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu lagi di event Apeksi lainnya, baik di Komwil, baik di nasional, maupun nanti event-event global kita di tempat-tempat lain. Sekali lagi terima kasih Makassar, terima kasih warga Makassar, terima kasih pemerintah Kota Makassar yang telah menyelenggarakan ini dengan sebaik-baiknya. Salam hormat, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan dengarkan bersama sambutan Wakil Wali Kota Makassar, sekaligus menutup rapat kerja teknis Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Makassar Investment Forum 2022. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya lelah ya, atau karena sudah jam makan siang akhirnya suaranya udah bindeng-bindeng. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan yang utama salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati
saya banggakan masih tetap bertahan sampai hari ini Bapak Direktur Eksekutif Apexi, Bapak Alwis Rustam MBA, dan yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dan juga Ibu narasumber dari Direktorat Jasa dan Kawasan BKPM Republik Indonesia, dan yang saya hormati, saya banggakan para perwakilan negara yang masih sempat hadir, dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda yang masih sempat bertahan sampai hari ini, dan Bapak Ibu peserta yang masih sempat juga bertahan sampai hari ini. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita berada pada akhir dari kegiatan rapat Rakernis hari ini selama 3 hari. Tadi Bapak Direktur Eksekutif Apexi menyampaikan bahwa 3 hari dengan jadwal kegiatan yang padat. Kita ketahui bahwa selain Rakernis ini kita juga ada agenda, yaitu Makassar Investment Forum, lalu Youth Forum, dan juga Millennial Day, dan rangkaian event lainnya di 3 hari ini. Adalah satu kehormatan bagi kami pemerintah Kota Makassar menjadi tuan rumah Rakernis Apexi ini selama 3 hari, dan berdasarkan data alhamdulillah terdapat 533 peserta dan 300 peserta yang mengikuti forum Sekda, yang mana di forum Sekda telah diselenggarakan dengan sangat dinamis, di mana kita dapat melihat ternyata permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di semua kota hampir sama, dan dari narasumber kita telah mendapatkan pencerahan dan juga ide strategis untuk penanganan dan penyelesaian, khususnya keterkaitan dengan non ASN, dan begitu juga dengan ketersediaan fiskal daerah serta kebijakan yang menyangkut penyelesaian kapasitas keuangan daerah. Tadi juga saya ada bincang-bincang dengan Pak Alwis terkait ini memang menjadi tantangan kita semua, dan ada beberapa tawaran atau langkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, misalnya khusus untuk penanganan non ASN dengan pengangkatan menyeluruh, tapi tentunya dengan resiko yang banyak juga, dan ataukah tidak ada sama sekali pengangkatan tapi dengan mempertimbangkan juga resiko yang akan terjadi. Lalu kemudian ataukah solusinya pengangkatan berdasarkan skala prioritas, dan solusi lainnya adalah memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah membuka lapangan pekerjaan swasta yang lebih besar untuk mengurangi tentunya beban pemerintah ataupun pengangkatan yang berdasarkan skala prioritas tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu pula dengan dana kelurahan ini sama hampir sama ya permasalahan yang kita hadapi, di mana dana kelurahan yang sudah masuk ke dalam dana alokasi umum DAU 2023 dari sisi keuangan, dan juga tantangan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 masih hangat dibicarakan, kemudian akan muncul gejolak resesi, dan tentunya turut mempengaruhi kita. Di pihak lain BPKP telah mengantar kita untuk merencanakan, begitu juga menganggarkan dan melaporkan keadaan di mana kita akan menghadapi tahun politik, meskipun itu di tahun 2024 tapi tentunya 2023 itu sudah pasti berjalan.
Begitu pula dengan adanya 2 sesi penting dari Makassar Investment Forum ini, tadi saya sudah dititipkan bahwa melalui one-on-one meeting, begitu juga dengan business matching, ada beberapa daerah yang belum mendapatkan kesempatan ataukah masih ada beberapa kota daerah yang menginginkan tambahan informasi, itu boleh langsung menghubungi dengan perwakilan yang masih bertahan sampai hari ini ataukah dengan pihak panitia ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu dalam 2 hari kemarin juga telah mengimplementasikan forum yang tidak kalah pentingnya dengan menghadirkan beberapa investment dari beberapa negara, dan tentunya ini kita harus jeli, seluruh kabupaten kota harus menangkap peluang yang ada. Dan melalui one-on-one meeting tersebut ataupun business matching itu tentunya butuh konsultasi, koordinasi yang lebih intens. Jadi sekali lagi yang belum, ada beberapa daerah tadi catatannya itu boleh langsung menghubungi pihak panitia. Dan alhamdulillah hari ketiga ini penguatan kapasitas daerah untuk mengetahui kapasitas fiskal kita dan potensi peluang kerjasama serta investasi telah dikuatkan dengan pemaparan dari Bank Indonesia. Di sesi terakhir ini tadi hadir beberapa narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua untuk kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kota Makassar sangat berbahagia dapat menyelenggarakan kegiatan selama 3 hari ini dengan penuh semangat, dan tentunya pemerintah Kota Makassar dengan segala kesiapan. Tentunya teman-teman dari daerah bisa melihat bahwa di depan hotel ini pun ambulans siap siaga. Saya bertanya pas hari pembukaan saya masuk, saya tanya kok banyak ambulans? Jawabnya malah, Bu, ambulans ini dilengkapi dengan EKG. Saya jawabnya, emang siapa yang mau di EKG? Tapi di sisi lain saya tentu bersyukur bahwa ini adalah bukti kesiapan pemerintah Kota Makassar melaksanakan rakernis ini. Begitu juga kita dan tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, 3 hari kebersamaan kita tentunya masih banyak kekurangan yang tentunya menjadi catatan kita sebagai tuan rumah insya Allah di Rakernas Apeksi tahun depan. Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama pemerintah Kota Makassar menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama rapat kerja teknis Apeksi ini, dan kami insya Allah akan bersiap memberikan pelayanan. Apeksi ini ditutup secara resmi. Semoga para peserta masih berkenan hadir di acara puncak Hari Ulang Tahun Kota Makassar malam hari ini, dan tentunya saya berharap pesona angin mamiri dan wisata kuliner yang ada di Kota Makassar tetap menjadi sebuah kenangan indah bagi seluruh peserta yang ada. Peduli Ki, salamak Ki. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, telah kita ikuti bersama
rangkaian kegiatan rapat kerja teknis Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia dan Makassar Investment Forum 2022. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya Muhammad Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam kita pada selama.